pengumuman dan doa penutup. Baik, kita akan mulai dengan doa pembukaan. Silahkan Miss Maria untuk berdoa. Maria. Suaranya Miss Maria. Mikrofonnya Miss Maria. Mikrofonnya belum. Belum, Miss? Belum. Ya. Oke, good morning. Selamat pagi semuanya kepada semua orang tua murid KBTK Pelita Bangsa, juga semua yang kami undang hari ini bisa bergabung di parenting kelas KBTK Pelita Bangsa. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang luar biasa yang berkompeten di bidangnya yang hari ini bersedia untuk membekali kita para orang tua yang siap untuk menjadi guru di rumah. Ya, nanti kita akan dibekali, kemudian kita bisa ada kesempatan untuk kita bisa tanya jawab, karena hari ini temanya sangat menarik. Temanya itu adalah menjadi guru di rumah, mendampingi anak-anak belajar. Karena kita percaya bahwa setiap situasi yang kita hadapi di new normal ini, kita mau tidak mau kita dipaksa untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Oleh sebab itulah, karena kebutuhan ini, maka parenting hari ini kita ambil tema yang memang itu sangat dibutuhkan oleh kita semua para orang tua yang hari-hari ini mendampingi anak-anak belajar di rumah. Saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada kita semua yang hari ini memiliki antusias untuk kita mau belajar bersama-sama di parenting ini, untuk kita semakin memahami dan semakin semangat untuk mendampingi anak-anak kita belajar. Baik, sebelum dimulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan acara ini agar Tuhan memberikan kemudahan, semuanya bisa berjalan dengan baik. Mari saya undang untuk kita semua berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Saya berdoa menurut keyakinan saya. Kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar. Karena kami tahu kami begitu banyak hal yang perlu kami pelajari dalam kehidupan ini, khususnya di new normal ini Tuhan, kami harus mendampingi anak-anak belajar di rumah. Kami bersyukur untuk narasumber Ibu Ekstin yang luar biasa, yang bersedia untuk membekali kami para orang tua, guru. Kami sangat berterima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pertemuan lewat online ini, pertemuan parenting kepada Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhir, kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus, kami memulai parenting ini. Amin. Saya kembalikan kepada Miss Vita. Baik, terima kasih Miss Maria yang sudah memimpin kita doa. Sekarang saya akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin sudah ada yang kenal, tapi banyak dari kita yang belum kenal. Saya akan perkenalkan biodatanya ya, supaya kita semua lebih mengenal, karena tidak kenal tidak sayang. Saya perkenalkan narasumber kita yang luar biasa hari ini, yang sudah langganan di TK Pelita Bangsa, namanya adalah Ibu Dr. Christine Wibowo, SPI, MSI, seorang psikolog ya. Tanggal lahir di Banjarnegara 5 Januari 1971. Pekerjaan dari tahun 95 sampai sekarang sebagai dosen di Fakultas Psikologi Unika Sudio Pranoto Semarang. Kegiatan lain, Ibu Christine adalah mengisi seminar, mengisi acara Bunda di Radio Rema setiap hari Senin jam 19, dan penulis buku parenting dengan penerbit Excel Media, dan memberi banyak konseling di Poliklinik GKI Peterongan. Pendidikan beliau dari terakhir kemarin tahun 2019 lulus dari serata doktor psikologi, program doktor psikologi UGM,
2001 lulus S2 Fakultas Psikologi UGM juga, dan tahun 94 S1 Fakultas Psikologi Unika Sugro Pranoto Semarang. Keluarga suami bernama Bapak Kuntadi Adi Kusumo, dan putra dan putri ada 3 orang. Alamatnya di Jalan Rambutan Raya nomor 6 Sompok Semarang. Oh, dekat ya di Sompok. Jadi itu sekilas perkenalan kita dengan Ibu Christine. Ternyata wah, luar biasa ya, Ibu yang sudah berlang-lang buana dan berpengalaman di bidang keluarga dan pendidikan. Dengan sangat senang kami menyambut Ibu Christine akan memberikan pemaparan bagi kita. Mari Bu Christine. Ya, terima kasih Miss Vita ya, betul ya. Karena di saya namanya Lombok Solid soalnya ya. Ya. Jadi baik, terima kasih Miss Vita, terima kasih Miss Maria. Wah, saya senang sekali hari ini bisa melihat ibu-ibu, bapak-bapaknya ada juga ya, Bu Lala dan suami kalau nggak salah ini ya. Ya, jadi sebelum kita mulai, saya senang sekali untuk menyapa tadi Bu Miss Maria dan juga Bunda Restu kayak nggak salah, atau siapa tadi ya, menyapa mamah-mamah yang ada di sini juga papa. Dan inilah positifnya IT Bapak Ibu. Jadi kalau dulu sebelum adanya corona, saya sering menyampaikan ke Bapak Ibu bahwa jangan benci dengan IT. Pakai IT hanya Sabtu Minggu tok. Senin sampai Jumat nggak boleh. Saya waktu itu kan pernah bilang di beberapa sekolah, gunakan IT seperti perangkat yang lain, seperti kulkas, seperti kompor, itu kan nggak bisa toh hanya Sabtu Minggu doang ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi dimanfaatkan aja. Nah, nyatanya sekarang ketika adanya corona, kita jadi 100% hampir mengandalkan IT. Nah, bagi tipe-tipe orang yang jadul, Bapak Ibu nggak jadul, tipe-tipe orang yang jadul-jadul itu kelabakan Bapak Ibu. Karena dulu memusuhi IT, menganggap bahwa IT hanya Sabtu Minggu doang gitu, tidak dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi canggung semua ya Bapak Ibu ya. Nyatanya IT sekarang sangat membantu kita. Jadi tidak perlu benci, bahkan di sini saya bisa melihat Mamah ya, atau Miss ini, Vanili di mobil. Oh ya kan, hadir di sini. Tadi saya setuju dengan Miss Lombok Solid alias Miss Vita yang mengatakan biasanya cuma 15 orang kalau saya datang ya. Nah, ini sampai hampir semua hadir ya. Ini ada Mama Fani. Nah, ini Miss Mama Fani ada. Mamah Vanili ada, beda ya. Ini di mobil ini kalau nggak salah lagi jalan ya. Ini ada Bu Miss Melda Aritonang. Wah, ini keren sekali backgroundnya. Coba ingin saya buktikan bahwa menggunakan IT, siapa yang bilang menjauhkan yang dekat? Enggak, justru mendekatkan. Kalau kita bisa menggunakan IT dengan baik. Nah, hari ini menarik sekali materinya tentang bagaimana orang tua menjadi guru. Mama-mama nanti memang di mute, mic-nya nggak bisa, tapi saya bisa melihat chat-nya. Jadi silahkan di chat. Kalau nanti ingin menyampaikan sesuatu ke saya, boleh di chat. Namanya ini bukan seminar, namanya kan Zoominar. Zoominar itu beda dengan seminar, Bapak Ibu. Kalau seminar ada sesi tanya jawab nanti khusus. Kalau Zoominar ada juga sesinya, tetapi di sela-sela saya berbicara, Bapak Ibu jangan sungkan untuk ngechat saya ya Bapak Ibu ya. Chat ini saya melihat chat dari yang pertama dari Ibu Infinix Hot. Waduh, ini namanya belum diganti jadi masih Infinix Hot ya, yang mengatakan selamat pagi gitu. Nah, nanti Bapak Ibu boleh chat di situ. Kalau saya nanti menyampaikan sesuatu, Bapak Ibu ingin menyampaikan, silahkan chat ya Bapak Ibu ya. Baik, tadi sudah disampaikan perkenalan saya tentang saya, menarik sekali oleh Miss Vita, malah komplit begitu. Baik, Mr. Hengki, apakah bisa di-share slide-nya? Ya. Miss Vanili belum nyampe-nyampe, ini mau kemana ya? Saya diajak piknik kemana nih Miss Fani? Boleh di chat? Percobaan chatting, chat ya. Miss Fani bisa chat saya. Oh, lagi berkendaraan soalnya, jangan ya. Jangan dah. Yang lain aja dulu ya. Jadi chat, saya membaca dari Miss Marsinta sudah menyampaikan, silahkan memberikan komentar atau bertanya di chat ini. Saya baca ya. Tapi nanti kalau ada yang kelewat, nanti di sesi tanya jawab boleh diulang. Silahkan mama-mama atau papahnya juga boleh bisa scan ini, di capture dulu boleh, nanti di scan.
kalau memang sulit, ini langsung mengenal siapa saya. Bagi yang belum mengenal saya, mungkin dengan melihat bisa di-scan, kita mau lihat. Kalau belum sempat di-capture dulu, nanti di-scan, begitu, bisa langsung menuju ke saya. Begitu ya. Jadi langsung ke Instagram saya. Tadi Miss Maria menyampaikan saya Bu Xtin, jangan bingung karena memang nama Instagram saya pakai X ya, Xtin, sehingga mahasiswa sering memanggil itu. Nah, Bapak Ibu di sini boleh manggil Bu Christine boleh, Xtin boleh, silahkan. Jadi bisa di-capture nanti bisa atau langsung di-scan. Ya. Bapak Ibu, kita akan mulai bagaimana kita menjadi orang tua yang juga jadi guru Bapak Ibu di masa-masa seperti ini. Materi saya tidak banyak Bapak Ibu, tapi nanti kita banyak curhatnya saja ya, banyak curhat-curhatan. Ya, silahkan Mr. Hengki. Ya, ini Mr. Hengki yang mengoperasikan, terima kasih. Ya, next. Ya, orang tua jadi guru, gimana? Ya, lanjut, next. Next, saya ingin menyampaikan ini, mungkin Bapak Ibu sudah baca, sering baca hal ini, di Google juga ada. Siapakah kita di masa COVID ini, Bapak Ibu? Kita mau lihat ya, kalau di masa COVID ini yang warnanya pink itu, siapakah aku di era COVID? Nah, itu kemudian ada zona-zona berikutnya. Nah, Bapak Ibu bisa ikuti ya. Yang pertama mungkin 3 hari pertama, itu zona ketakutan. Beli stok masker, hand sanitizer, beli apa lagi macam-macam itu bingung. Wah, ini sekolahnya gimana nih Miss Maria? Semua nanya. Itu zona ketakutan. Cukup 3 hari. Jangan lebih ya. Jadi itu tanggal Maret itu. Kalau nggak salah 13 atau 16 Maret sampai 20 Maret masih oke, kita bingung. Nanti belajarnya gimana Miss Maria? Anak saya gimana nih? Gimana? Itu zona ketakutan. Harus sudah lewat. Nah, setelah 3 hari dari situ, kita harusnya sudah masuk ke zona belajar. Yaitu sudah mulai paham, oh modelnya begini kalau online. Nah, ini zona belajar sudah mulai bisa menggunakan IT dengan menarik, sudah bisa untuk belajar, sudah enggak bingung lagi. Nah, sekarang sudah berapa bulan, Bapak Ibu, kita belajar online di rumah dengan anak-anak, sudah berapa bulan, terutama yang di Bandung, sudah berapa bulan itu? Sudah berapa bulan? Bisa dicat saya untuk cek. Sudah berapa bulan kita mengalami kegiatan online bersama anak-anak, Bapak Ibu? Boleh dicat ke saya tunggu nih. Ya, bagaimana? Sudah berapa bulan? Masih ingat nggak? Jangan-jangan sudah lupa. Kalau sudah lupa kapan ya mulainya ya, malah bersyukur ya. Chatnya sudah bisa berjalan? Oh, Miss Vanili, 6 bulan, 5 bulan. Miss, saya panggilnya Ibu aja biar sama ya. Baik yang Bapak Ibu guru maupun yang Bapak Ibu orang tua, saya panggil Bapak Ibu aja. Bu Sofia 5 bulan, Bu Nuril 5, Bu Aksara 5 bulan, Bu Priskila terima kasih 6 bulan. Terima kasih untuk responnya. Jadi kita kalau sudah sampai 6 bulan itu harusnya sudah sampai zona mana Bapak Ibu? Harus sudah sampai zona bertumbuh. Apa artinya zona bertumbuh? Kita sudah paham situasinya dan sudah memiliki kemungkinan besar keterampilan baru di masa online. Nah, loh, Miss Lala kok baru 1 bulan? Lucu ini Miss Lala ya. Loh. Kerasanya baru 1 bulan. Memang waktu cepat sekali ya, Bu ya. Baru masuk, baru daftar. Oh, baru ya, oke. Oh, baru daftar. Ya. Oh iya, jadi baru ngerasain 1 bulan ya, Bu Lala ya. Tetapi ngerasain online di mana-mana tidak bisa ke mall ini sudah 5 bulan, 6 bulanan ya. Oke, Miss Lala, selamat datang ini di Pelita di sekolahnya Miss Maria ya. Nah, jadi kita sudah sampai ke zona bertumbuh Bapak Ibu harusnya nih. Jadi setiap zona ini cepatnya berlakunya kapan ya? Jadi misalnya satu orang masih dalam zona ketakutan padahal sudah 5 bulan online. Ada yang sudah sampai zona belajar, ada yang sampai zona bertumbuh. Waktunya ini tergantung dari kecepatan kita beradaptasi. Nah, mestinya tadi saya bilang zona ketakutan yang ribet banget soal online itu hanya 3 hari. Zona belajar, kemudian zona bertumbuh. Gini Bapak Ibu, zona bertumbuh itu kita memiliki keterampilan baru. Saya punya teman Bapak Ibu, ibu rumah tangga yang dia suka bikin catering untuk anak-anak sekolah. Nah, dia kecil-kecilan, dia bilang ke saya, ya untuk kesibukan, dan cateringnya nggak setiap hari Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang dia menawarkan di grup orang tua murid, besok saya masak
nasi goreng. Siapa yang mau pesen? Kalau nggak ada yang pesen ya dia nggak buat gitu. Di awal sebelum COVID. Nah, kemudian muncul COVID, maka masuk ke zona ketakutan Bapak Ibu. Dia bingung, waduh gimana nih catering saya nih? Sudah kecil, nggak rutin, terpukul dengan adanya corona. Gimana nih? Nah, takutnya itu hanya 3 hari saja Bapak Ibu. Langsung dia cari akal. Kemudian dia zona belajar. Ini ibu rumah tangga yang bisanya WA doang Bapak Ibu. Jadi nggak bisa Facebook, apalagi Instagram, nggak bisa. Nah, tetapi dia mengatakan dalam hatinya bahwa saya nggak bisa begini terus, saya bisa mati ekonomi saya gitu ya. Karena dia membantu suami. Maka dia kemudian masuk ke zona belajar cepat Bapak Ibu, nggak nunggu sebulan, nggak nunggu seminggu, cukup 4 hari. Dia merenung dalam ketakutannya, langsung melompat ke dalam zona belajar, dia belajar Instagram lewat anaknya. Instagram tuh buat apa saja sih selain update foto? Untuk usaha juga, Mam, gitu katanya. Terus mamah ini, ibu ini membuat masakan seperti biasa, masaknya cuma porsinya sedikit Bapak Ibu, lalu difoto, diposting di Instagram. Nah, dia follow ibu-ibu yang lain begitu. Kemudian di live story Bapak Ibu, dia cerita tentang bagaimana masaknya di IG story. Belum Pak Kiki, masih dia bikin ininya apa? Slide-nya masih yang tadi. Ya, jadi dia bikin apa? Foto-foto menarik untuk makanannya dan laris loh Bapak Ibu, zona belajar. Dan sekarang dia sudah masuk ke zona bertumbuh, dia memiliki bisnis online Bapak Ibu tentang makanan. Keren Bapak Ibu ya? Nah, jadi coba Bapak Ibu, sekarang memiliki keahlian apa yang dulu sebelum COVID nggak ada. Contoh seperti saya Bapak Ibu, sudah tua, nggak mudengan, gaptek ya Bapak Ibu ya. Tapi saya sekarang sudah rada pinter jadi YouTuber nih Bapak Ibu. YouTuberan gitu. Karena apa? Ngomongnya selalu sejak Maret sampai bulan ini, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 6 bulan Bapak Ibu, saya ngomong monitor, tidak bertemu dengan mahasiswa dan tidak bertemu dengan teman-teman saya. Jadi kalau saya ngajar seperti ini, jadi ngomongnya lewat monitor. Saya melihat beberapa video Bapak Ibu, tetapi kan nggak bisa kontak langsung. Akhirnya saya jadi belajar caranya jadi penyiar radio Bapak Ibu. Nah, harapan saya nih, setelah COVID selesai, saya dilamar jadi penyiar radio ya Bapak Ibu ya. Guyon aja Bapak Ibu. Tapi kita memiliki pengetahuan, keterampilan yang baru. Ada mahasiswa saya Bapak Ibu, lucu ini, saya terinspirasi dengan dia, yang dia suka makeup artis Bapak Ibu. Makeup-makeupan artis teman-temannya kalau wisuda, kakak-kakak kelasnya kalau wisuda, dia belum lulus. Di masa-masa seperti ini, wisuda nggak ada Bapak Ibu, semua online. Nggak ada yang ulang tahun Bapak Ibu. Dan dia bilang ke saya, tobat dah kalau saya begini Bu, nggak punya penghasilan. Dan dia apa tahu Bapak Ibu, di Instagram, dia live Instagram, dia bikin apa Bapak Ibu, makeup untuk kuliah online. Wah lucu ya Bapak Ibu ya, karena kuliah online kan hanya setengah badan seperti Bapak Ibu sekarang. Seperti Ibu Magdalena, malah Magdalenanya hilang ini. Ya, Bu Magdalena malah hilang ini, kemana Bu? Ya, seperti Ibu Marsinta, Ibu Elis, wah ini kan semua separuh badan semua ya, setengah badan ya. Tapi dia punya ide, menuliskan di Instagram tulisannya, bagaimana supaya bisa make up kuliah online. Karena menurut dia katanya, kuliah online ini semua orang fokusnya ke wajah kita. Jadi make up-nya harus khas, khusus gitu. Lihat Bapak Ibu, keren ya? Dia mempunyai suatu keahlian baru di masa-masa ini. Jadi kalau masa sekarang, kita masih di zona ketakutan, orang Semarang bilang, wis ora model Bapak Ibu, wis ora usum. Sekarang sudah harus di zona bertumbuh, sudah santai. Kalau masih kemerungsung, berarti kita perlu tanya. Nah, saya mau nanya Bapak Ibu. Bapak Ibu hobinya apa? Nah, boleh chatting saya, hobi. Ayo, sampai 5 hitungan. 5 hitungan nggak boleh lewat. Kalau sampai 5 hitungan belum bisa kejawab, berarti waspada Bapak Ibu, masih zona ketakutan. Hobinya apa Bapak Ibu? 1, 2, 3, chatting. 4, 5, bikin parcel. Wah, saya dikirimi dong, masak. Iya, Ibu Elena, Ibu Vanili masak, Ibu masak. Wah, seneng masak semua ini ya, masak. Ibu Ivin. Nah, Dev, cerita ke anak. Waduh, keren ini, from Dev Benedict ya. Apalagi kalau yang sampai 5 hitungan nggak bisa jawab, waspada loh Bapak Ibu. Berarti bukan gila, bukan. Tetapi artinya mungkin kita masih ke zona ketakutan sampai bingung. Hobiku ki apa ya? Bu Nuril suka jajan bolo sama saya. Ya, Bu Billy, Mama Billy mungkin
belanja di pasar, wah hampir semuanya masak. Lah kenapa nggak masak di Instagram, dipamerkan Bapak Ibu? Kalau tadi yang sampai 5 hitungan belum kejawab hobinya apa, nggak gila ya Bapak Ibu, jangan khawatir ya. Cuma berarti masih nggak dong ini. Hobi itu seperti charge di handphone kita. Kalau handphone nggak pernah di charge mati. Jadi kita harus punya hobi. Oh, Mama Aldila Stefani senangnya kerja. Ini keren banget nih, senangnya kerja ngumpulin duit ya. Bagus banget itu hobinya ya. Jadi harus punya hobi yang kemudian dikembangkan di zona bertumbuh ini. Siapa tahu nanti setelah COVID, hobi-hobi yang kita temukan di masa-masa ini menjadi profesi yang baru Bapak Ibu. Jadi seneng aja. Nonton drakor, bulala, cocok sama saya drakor setiap hari ya. Ya apalagi nih hobinya? Ada yang media sosial, jadi peluang, betul Bu Dinar, masak kerja. Wah ini mama-mama di sini semua hobinya sangat produktif, nggak kayak saya ya. Saya hobinya drakor, Instagram tuh hobi saya ya. Tapi kita harus manfaatkan ke zona bertumbuh. Nah sekarang ditambah dengan menjadi orang tua yang jadi guru di rumah, nggak apa-apa Bapak Ibu. Setelah COVID selesai, kita semakin pandai mengajarin anak-anak. Nah caranya seperti apa? Jadi jangan sedih dulu Bapak Ibu. Karena masa-masa COVID ini seluruh dunia mengalami, nggak cuma kita. Saya kemarin diundang ke sekolah yang lain, Bapak Ibu, yang sudah besar, SMA, orang tua mengeluh, sulit lah masa gini-gini, sulit dan sebagainya. Saya bilang begini, oke, ini ada jalan keluar banyak, tetapi kalau Bapak Ibu ngeyel, nggak menjalankan itu dan selalu mengatakan sulit, coba yang ngomong sulit siapa? Saya menduga, saya ngomong gitu ke mereka, kesulitan yang kita alami yang membuat kita sulit itu karena memang sebelum COVID pun kita sudah punya masalah, Bapak Ibu. Nah, hati-hati Bapak Ibu, jangan mengkambing hitamkan COVID. Sejak ada COVID, saya nggak bisa ngajarin anak, nggak bisa ini. Ya tentu nggak bisa Bapak Ibu, wong kita orang tua bukan guru. Tentu ada keterbatasan, tapi nggak jadi stres. Karena seluruh dunia ngalamin kok. Kalau yang masih bingungi itu, saya menduga Bapak Ibu, mereka itu memiliki juga masalah sebelum COVID. Cuma mengatasnamakan atau mengkambing hitamkan COVID. Kita jangan seperti mereka Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung ke zona bertumbuh nih. Caranya seperti apa? Silahkan, Mr. Kiki. Nah, caranya gini, next. Oke, next. Yang ada masa itu, Mr. Kiki. Nah, sebelumnya ada mungkin, nah ini dia. Ya, lanjut. Apa namanya, supaya kita masuk ke zona bertumbuh Bapak Ibu, supaya cepat nih. Nah, ini ada orang jadul Bapak Ibu, old ya, orang jadul dan orang yang sekarang. Sebentar ada. Oke, nanti yang Miss Ivo saya jawab sebentar. Saya jawab sebentar ya, nanti ya. Nanti ada Mas Ivo. Jadi Miss Ivo, jangan kemana-mana. Sabar nunggu Bu Christine ngomong sampai rampung nih, ya. Nanti ada resepnya, ya. Nanyakan bagaimana cara mengajarkan. Nah, ini sedang akan dibahas. Sebentar ya, Miss Ivo. Nanti kalau saya lupa atau kelewat, boleh ditanyakan kembali. Jadi, ada dua tipe orang, gampangannya. Tipe jadul, old, dan tipe yang upgrade, new. Nah, tipe orang yang jadul itu seperti ini, Bapak Ibu. Sukanya membangga-banggakan masa lalu, demi menyerang masa sekarang. Contoh kayak saya nih misalnya gini. Alah, semua online. Halo? Di atas sana loh. Oh ya, ada siapa yang menghalu saya bukan? Yang tertanggung diisi yang biasa tertanggung. Terus kalau yang pemegang poli itu kan diwakilkan pemilik. Ya tetap diisi yang biasa, Bu. Maaf ya, sedikit. Iya, ada kebocoran suara ya. Enggak, mungkin dari saya juga ini ada suara dari luar ya. Baik ya. Jadi masa old itu masa membanggakan masa lalu. Contohnya saya bilang begini. Alah, ngapain online? Online itu membuat orang itu yang jaraknya dekat jadi jauh. Itu loh, kalau makan di restoran, semua pegang handphone. Ngapain coba gini? Wah, zaman dulu itu nggak bisa begitu. Nah,
itu senangnya membanggakan masa lalu, tetapi semangat dia ngomong begitu untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyerang generasi sekarang. Kalau saya Bapak Ibu, sejak dulu saya bilang, kalau mereka lagi makan dan pegang handphone, ya nggak apa-apa toh Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Apalagi barusan kita nggak ngerti situasinya loh Bapak Ibu. Jangan-jangan mereka habis dari piknik, jalan-jalan, ngobrol, diskusi rame toh Bapak Ibu, ya diskusi dengan antar keluarga itu. Kemudian ketika di rumah makan, mereka sudah selesai ngobrolnya, kan nggak apa-apa Bapak Ibu, iya kan? Belum tentu loh, belum tentu salah. Juga ada tipe-tipe keluarga yang bahasa kasihnya itu kebersamaan Bapak Ibu, tanpa ngobrol. Ada yang Bapak Ibu pernah nggak sama suami atau sama istri, sama pasangan kita? Nggak usah melakukan kegiatan apapun, nggak usah ngobrol, yang penting bareng. Ada nggak Bapak Ibu yang seperti itu? Nah, chatnya diaktifkan ah. Ya, chatnya saya aktifkan coba. Iya, chatnya diaktifkan. Ada nggak yang kita dengan pasangan kita, kadang-kadang kita nggak perlu ngobrol, nggak perlu berkegiatan bersama, apalagi ngomong mutu-mutu hal-hal pelajaran gitu nggak. Tapi cukup berdua bersama di ruang TV misalnya. Sama-sama nonton TV, sama-sama main handphone, tapi ayem. Ada? Ah, Bu Aksara ada. Nah, jadi kita kan nggak perlu nyalah-nyalain kan ya, Bu Elena ya. Itu keluarga itu tuh, makan di warung semua pakai handphone. Nah, ya biarin aja. Kalau memang itu memang bahasa kasih mereka, menurut saya. Kecuali mereka nggak punya komunikasi sama sekali. Nah, itu yang repot. Nah, kita nggak boleh sedikit-sedikit menuduh atau mengambil kesimpulan secara cepat. IT itu digunakan betul-betul untuk kemakmuran bersama. Bukan, stop semua IT. Nggak boleh kalau kecuali Sabtu Minggu karena nggak sekolah. Akibatnya apa Bapak Ibu? Mahasiswa saya, betul Bu Melda ya, ada ya Mam Fani ya, mahasiswa saya di awal-awal menggunakan online, mereka tidak bisa fokus dan tidak bisa konsen. Padahal dosennya sudah all out ngajarnya Bapak Ibu. Sudah dengan berbagai macam cara, video menggunakan aplikasi, apalagi kalau saya di Unika, sudah ada aplikasi-aplikasi yang membuat kita bisa interaktif langsung. Tapi mereka nggak bisa fokus katanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena pikiran mereka adalah ketika menggunakan IT, itu adalah untuk ngegame. Dia bilang, sejak saya sekolah, Bu, papa mama saya melarang saya menggunakan handphone, komputer, apapun, tidak boleh, kecuali Sabtu Minggu. Akibatnya, Sabtu Minggu kan nggak ada sekolah. Betul ya Ibu ya, nggak ada sekolah Sabtu Minggu ya. Sehingga Sabtu Minggu itu dia gunakan untuk ngegame. Sehingga dia pikirannya, selama saya pegang handphone, itu juga saya ngegame. Handphone, game, handphone, game, handphone, game. Ketika corona 100% semua pengajaran digunakan online, otaknya belum switch Bapak Ibu. Otaknya masih mikir bahwa handphone, game, handphone, game, handphone, game. Wah, gurunya, dosennya ngajarin kayak apa, nggak masuk Bapak Ibu. Karena apa? Otaknya sudah merekam bahwa handphone itu game. Nah, ini yang agak perlu dipelajari kita bersama-sama Bapak Ibu, jadi gunakan IT dengan bijaksana. Nanti ditanya jawab boleh disampaikan. Terus ada juga tipe orang jadul yang sukanya debat. Kalau ada peraturan baru, debat aja pokoknya Bapak Ibu. Ada itu di sekolah lain. Gitu. Jadi kalau ada peraturan baru, pokoknya senangnya debat aja dah. Nggak tahu bagaimana latar belakang, nggak nanya, kenapa ya Miss kok peraturannya begitu? Kenapa Mister kok peraturannya begitu? Pokoknya debat aja dah pokoknya. Ada yang tipe begitu. Ada yang memang nggak mampu dan tahu sedikit, tapi ngeyel. Nah, itu masa-masa jadul, sekarang sudah masa new, Bapak Ibu, kita time to upgrade. Jadi nggak seperti itu lagi, tapi time to upgrade. Nah, caranya upgrade gimana Bapak Ibu? Silakan Mr. Next. Ya, suasana rumah mendukung. Suasana rumah mendukung. Mendukung itu artinya begini Bapak Ibu, bahwa belajar adalah prioritas yang pertama. Jadi papa, mama, ayah, bunda itu memprioritaskan belajar. Nah ini caranya berkaitan dengan ruangan boleh Bapak Ibu, tapi suasana itu mendukung itu maksudnya gini Bapak Ibu. Saya sering sekali melihat kalau jalan-jalan malam gitu ya, misalnya saya ngelihat malam gitu, kepengen beli ronde Bapak Ibu, misalnya malam jam 8, jam 9 gitu, saya sering melihat anak-anak kecil itu diajak orang tuanya Bapak Ibu, jalan-jalan padahal malam loh ini. Anak-anak kecil itu saya pikir itu anak SD kalau enggak TK lah. Padahal kan mereka besok sekolah toh Bapak Ibu, walaupun online. Walaupun online. Nah, tetapi anak ini masih berkeliaran, tanda kutip Bapak Ibu berkeliaran.
itu berarti orang tuanya kurang sedikit memprioritaskan bahwa besok sekolah. Ada banyak orang tua yang bilang, alah besok kan online, nggak apa-apa kita lek-lekan dan sebagainya. Lah ini tidak mendukung Bapak Ibu. Jadi orang tua harus memprioritaskan. Walaupun online, orang tua bilang harus tetap seperti kalau sekolah. Anak-anak harus diajarin begitu. Ya. Kemudian suasana rumah mendukung. Kalau ada kesulitan Bapak Ibu, sampaikan ke pihak yang berwenang. Tidak update status, boleh sih update status, tapi kalau keluhan percuma. Begini Bapak Ibu, saya beri contoh. Kalau saya hamil, waktu saya hamil, itu saya punya teman sahabat Bapak Ibu yang juga hamil seusia kehamilan saya, tapi tiba-tiba teman saya ini meninggal Bapak Ibu. Saya kan panik nih, loh hamil barengan, usianya juga bareng, sama, kok dia meninggal? Menurut Bapak Ibu, saya harus minta informasi ke siapa Bapak Ibu soal meninggalnya teman. Ke siapa Bapak Ibu? Boleh chat saya. Kalau ada masalah kehamilan, nanyanya ke siapa Bapak Ibu? Apakah update status di Facebook? Saya bilang, kok bisa meninggal ya? Kenapa ya? Nah gitu-gitu. Atau kemana Bu, Bapak Ibu? Bu Lala, SPOG, spesialis dokter kandungan. Bu Elena, dokter kandungan. Ada lagi, dokter. Nggak ada yang menyarankan ke Instagram? Atau ke suaminya? Wah, Pak Dev keren ini. Tanya suaminya, ya. Betul, ya. Bu Madalena Sri, apa jawab Ibu? Bu Aksara, bukan dokter kandungan, Mama Fani juga, ya. Nah, semua ke dokter kandungan. Istilah keluarga tanya penyebabnya, lalu konfirm ke dokter. Top jobs jawabannya, keren. Pak Samuel ke keluarganya dan ke dokter, ya. Tanya keluarga dan konsul ke dokter. Kalau kita ketemu sama keluarganya, kita boleh nanya penyebabnya apa. Tapi kalau kita nggak tahu teman kita bagaimana keluarganya di luar kota, kita nanyalah ke dokter. Jadi kalau kita punya masalah, Bapak Ibu, coba kita konsul atau nanya ke orang yang berkaitan. Kalau di rumah hanya ada satu handphone, dan papa mama sekarang sudah mulai bekerja, handphonenya dibawa papa atau dibawa mama, padahal anak harus belajar. Ini masalah ini Bapak Ibu. Punyanya handphone cuma satu. Padahal proses belajar mengajar di jam papa mamahnya bekerja. Nanyanya ke siapa Bapak Ibu? Nanyanya ke siapa Bapak Ibu? Ya. Ya, Bu Infinik. Ini masalah anak nih. Anaknya handphone cuma satu. Dibawa papa mamahnya, padahal anak harus sekolah. Ada tugas dari Miss Maria atau dari Mr. Kiki, ya, handphone nggak ada. Ini ngomong ke siapa Bapak Ibu? Ke teacher. Bu Aksara, Bu Priscilla, izin ke sekolah ke Miss-nya, tanya. Bukan terus ngomong ke yang lain, ngomong ke saya. Sebagai psikolog harusnya bagaimana? Loh enggak, ini enggak berkepentingan ini. Yang berkepentingan ke guru. Bahkan saya mengajarkan ke orang tua, kadang-kadang saya ngomong. Anaknya yang suruh ngomong. Wah ini ya. Miss Maria, aku tuh mau loh belajar. Bener. Tapi handphoneku cuma satu. Dan handphoneku tuh dibawa papa. Gimana Miss? Oh itu Miss Maria dan tim teacher itu Bapak Ibu akan menangis bersama-sama ya. Terharu gitu. Kenapa gitu? Jadi kalau ada masalah, sampaikan ke guru. Guru akan bekerja sama dengan kita bagaimana caranya. Selalu ada jalan. Wah ini kayak quote-nya Gojek. Ngomong merek nih saya ya Bapak Ibu ya. Selalu ada jalan. Asal kita ngomong ke orang yang berkepentingan. Mahasiswa saya Bapak Ibu. Pas pulang kampung, pas COVID, jadi nggak bisa balik ke Semarang. Di kampungnya nggak ada sinyal. Nggak usah ngedumel protes bahwa dosen-dosen tidak bekerja. Nggak usah Bapak Ibu. Sampaikan langsung ke dosennya. Pada saat dia mempunyai sinyal, dia WA saya Bapak Ibu. Bu, ini gimana caranya? Kami nggak punya sinyal. Malam pas ada, tapi pas Bu Christine nggak ngajar. Saya putar otak Bapak Ibu. Bukan menyalahkan, tapi bagaimana caranya? Oh direkam aja, oh ini, oh itu. Selalu ada jalan. Begitu ya Bapak Ibu, selama suasana rumah mendukung, pasti ada jalan. Nanti boleh tanya jawab. Ya, next, Mister.
Bapak Ibu biasakan, kata tadi saya bilang bahwa kadang IT hanya untuk bermain, sekarang kita gunakan IT-nya itu untuk belajar Bapak Ibu. Jadi kita Senin sampai Minggu sampai Senin kembali, gunakan, manfaatkan betul IT ini untuk belajar. Untuk berkomunikasi dan belajar. Kita kembalikan fungsi gadget, kita kembalikan fungsi gawai ke fungsi awal, yaitu untuk berkomunikasi dan belajar. Jadi salah satu caranya ketika mau belajar, saya kira Bapak Ibu sudah melakukan ini. Anak-anak ketika belajar online, saya belum tanya ke Mr. Hengki atau Miss Maria bagaimana model belajarnya, tapi saya kira hampir sama dengan sekolah lain. Pada saat anak-anak harus belajar online, mereka pakai baju apa Bapak Ibu? Anak-anak. Baju seragam. Baju seragam ya. Ada yang pakai baju tiduran, rebahan malahan? Nggak ada ya. Seragam. Miss Fani, seragam. Ada yang menggunakan baju tidur? Enggak ada. Dokter. Semua wajib seragam ya? Ya. Semua wajib seragam. Untuk apa Bapak Ibu ini? Supaya otak itu ngeset cara bekerjanya. Nah, otak itu kan bekerjanya jujur ya Bapak Ibu. Kalau dia ngelihat ada orang pakai baju santai, terus tiduran, rebahan, dia mikir, oh ini saya harus kirim hormon-hormon untuk ngegame gitu loh Bapak Ibu. Tapi begitu orangnya menggunakan seragam, otak mikir, oh ini orang mau sekolah nih, gitu. Oh anak ini mau sekolah nih. Terus dia kemudian secara gampang mengeluarkan hormon-hormon semangat belajar. Nah ini Bapak Ibu. Jadi disiapkan semua seperti mau sekolah. Jangan terus santai, terus rebahan ya Bapak Ibu ya. Ini saya tidak bertemu dengan Bapak Ibu, tapi saya juga siap seperti ketika kita mau berangkat ke pertemuan gitu. Ini penting Bapak Ibu ya. Demikian juga orang tuanya. Next, ini dibiasakan anak-anak menggunakan baju seperti sekolah. Kemudian anak-anak punya batas waktu Bapak Ibu. Berapa menit untuk anak-anak bisa konsentrasi? Anak-anak kita? KBTK? Berapa menit Bapak Ibu untuk belajar? Bu Febe pakai seragam ya, Bu Elena juga ya. Oh, Bu Elena mengatakan di sekolah anak saya yang besar pakai bebas. Nggak apa-apa kalau bebas rapi. Tapi maksudnya seperti kalau mau berangkat sekolah. Supaya otak itu tanda kutip kita tipu. Ini saya mau sekolah gitu ya. Oh, wah luar biasa ini. Orang tua mengatakan bahwa anak-anak itu konsentrasi bisa 30 menit, 15 menit, 1 jam. Bapak Ibu kaget nggak kalau saya bilang sejujurnya? Anak-anak bisa kapan? Ya, Bu Infinik 45, cuma 4 menit. Iya, Bu Priskila. 5 menit itu konsentrasi. Lawang Bapak Ibu aja, kita nih konsentrasi bisa berapa menit? 10 menit Bapak Ibu. Selebihnya sudah, waduh, biar. Maka untuk berbicara di acara seminar, itu energinya 2 kali lipat. Habis ini mungkin saya tepar Bapak Ibu, geledak gitu. Karena apa? Harus all out. Karena pasti capek banget. Face to face aja 5 menit. Kalau face to face itu bisa pertukaran energi. Saya senyum, Miss Vita senyum. Jadi saya capek, Miss Vita senyum, senyumnya itu membuat energi buat saya. Nah, tapi kalau mentok di monitor begini, saya melihat videonya Bapak Ibu memang. Tetapi energinya nggak langsung kekirim Bapak Ibu, itu capek banget. Nah anak-anak itu paling maksimal itu ya rata-rata 10 menit. Selebihnya nggak bisa Bapak Ibu, kecuali kita menggunakan cara belajar yang sangat gembira. Nah, untuk bisa ngajarin anak-anak biar gembira, papa mamahnya juga jangan banyak masalah, toh Bapak Ibu. Kalau papa mamahnya lagi ribut masalah perselingkuhan, masalah korupsi, lah yang ngurusin anak pusing Bapak Ibu. Jadi membuat anak supaya fokus, itu kita abaikan semua stimulasi dan cara ngajarinnya harus gembira. Next dulu Mr. Hengki, next dulu. Ini. Next, ya. Bapak Ibu, saya pernah di acara, ya sebelumnya, saya pernah ketemu Bapak Ibu membicarakan ini. Bapak Ibu saya kembali mengajak untuk mengingat gambar ini. Saya ajak Bapak Ibu melihat tanda plus yang ada di tengah. Sudah ketemu, Miss Meti? Bu Meti bisa melihat tanda plus yang ada di tengah? Bisa ya? Bisa, oke ya. Bisa, semua bisa melihat. Dilihat terus. Lama-lama nanti jadi apa? Titik-titik ungu yang di sebelahnya itu lama-lama jadi apa? 1, 2, 3, fokus. Jadi apa? Boleh dicat? Jadi
terang. Hilang, ya. Bu Hening, Bu Dev, Pak Dev mungkin ya. Hilang, hilang, hilang. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, siapa lagi yang mau jawab? Kalau kita fokus di tanda plus itu, lama-lama yang ungu jadi apa? Hilang. Hilang. Nah, hilang. Itu kita ngomong ke anak-anak. Kita berikan, kita aplikasikan ke anak-anak. Kalau kita tuh fokus beberapa menit aja itu, 10 menit, maka stimulus-stimulus yang lain pasti akan hilang. Gitu. Jadi, kita ajak anak untuk fokus supaya tidak terganggu dengan yang lain. Tetapi fokusnya itu hanya terbatas beberapa menit saja. Maka harus dilakukan pengajaran ini dengan happy, Bapak Ibu. Dengan happy. Ya, jadi fokus. Kalau anak kesulitan fokus, maka stimulus yang lain harus dikurangi. Jadi jangan sampai anak disuruh belajar, tetapi orang tuanya seliwar-seliwar. Pokoknya belajar ya, kamu di situ ya, dengerin Miss Maria ya, dengerin Miss yang lain ya. Tetapi mamah-mamahnya seliwer ngurusin yang lain. Jangan Bapak Ibu, harus fokus. Jadi yang lain-lain bisa diabaikan. Berikutnya, Mister. Nah, berikutnya adalah gunakan bahasa curhat. Tidak mungkin kita bisa ngajarin anak-anak sebagus guru-guru anak-anak kita. Maka kalau ada kesulitan, curhatlah sama anak. Bahasa curhat, Bapak Ibu. Bukan mengeluh, menyalah-nyalahkan sekolah, tetapi curhat. Papa kalau suruh ngajarin gini, repot ini. Papa nggak paham ini. Gimana caranya ngajarin nulis ya. Nah nanti anak akan cerita ke kita. Pak, aku juga pusing. Terus gimana enaknya ya? Kita ngomong aja yuk ke Miss Vita yuk. Nah misalnya gitu-gitu. Ya, jadi sering-seringlah curhat bersama anak bahwa ini masalah yang juga berat untuk orang tua. Sehingga anak memahami sehingga bisa bekerja sama. Ya, berikutnya. Menggunakan bahasa curhat. Nanti boleh kalau ada pertanyaan. Bapak Ibu ini yang saya gunakan. Sebentar ya, saya lihat chatnya dulu. Oh ya, hilang. Gamifikasi Bapak Ibu. Belajar tidak harus dengan bermain. Tetapi memanfaatkan kondisi ngegame di suasana belajar. Itu yang namanya gamifikasi. Saya cerita Bapak Ibu ya, ini di mahasiswa. Bapak Ibu nanti boleh terapkan di anak-anak. Jadi bukan sambil ngegame, tetapi gamifikasi itu adalah menampilkan suasana game di dunia yang bukan game. Oh ya, Mama Fani menanyakan bagaimana kalau anak saya suka membandingkan antara mama dengan guru. Ya nggak apa-apa, nggak masalah itu. Kalau guruku ngomong begini, oh gimana? Mama juga nggak paham, nggak apa-apa, santai aja itu. Santai aja. Itu yang menurut Mama Fani ya. Nggak apa-apa Mama Fani, kita dibandingkan dengan guru. Kalau guruku tuh ngajar tuh pinter banget deh. Kalau Mama tuh pinter tapi beda. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga dua orang yang berbeda. Kita tanya, kalau begitu gurumu ngomong apa? Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Memang pada anak-anak ini sudah mulai mengidolakan guru-gurunya. Apalagi guru-gurunya keren ya. Nah, ini kita gunakan gamifikasi Bapak Ibu. Tadi menghadirkan suasana game dalam suasana belajar. Saya contohkan ini yang untuk mahasiswa. Jadi gini Bapak Ibu, mahasiswa kan menggunakan online. Nah, mereka harus mendownload materi saya, mendengarkan suara saya di PPT, di slide, kemudian mereka harus aktif diskusi. Nah, kalau saya bilang begini, kamu yang aktif ya, blablabla, gombal buat mahasiswa, ya kan Bapak Ibu? Terus saya buat gamifikasi. Di dalam online itu saya buat begini, setiap dia download materi saya, dia dapat poin. Nah, poin ini bisa menaikkan bintangnya. Nah, ini Bapak Ibu, ada tingkatan 5 bintang, ada bronze, silver, gold, platinum, dan diamond. Jadi, saya nggak ngomong ke mereka, Bapak Ibu, saya diem aja. Tapi saya beri nilai dulu. Kalau dia download, dapat poin 1, misalnya gitu. Kalau dia aktif dalam kuliah saya, poinnya 3. Kalau dia ngumpulin tugas tepat waktu, poinnya 5. Kalau dia bikin paper, dia poinnya 7. Terus gitu, Bu. Tapi saya nggak ngomong ke mereka, Bapak Ibu, saya diem aja. Dia hadir, nilainya 0,5. Jadi setiap dia hadir aja, itu nilainya 0,5. Lama-lama mahasiswa itu sadar, loh, bintang saya kok naik ya? Nah ini saya tulisan, naikkan bintang cyber Anda, naik Bapak Ibu. Terus dia lama-lama tahu, oh ternyata kalau aktif untuk berdiskusi, bintang saya naik. Lihat Bapak Ibu, akhirnya kuliah saya tuh nggak pernah sepi Bapak Ibu. Setiap kuliah saya, chattingnya tuh ribut Bapak Ibu.
banyak yang tanya, banyak yang memberikan share pengalaman, bukan mengada-ngada, tapi mereka senang Bapak Ibu. Dan mereka, saya tanya, hari ini kenapa aktif semua ya? Kenapa ya? Rajin semua ya? Nah, karena apa Bapak Ibu? Ya mereka bilang, yo selain saya kepengen nanya, juga supaya bintang saya naik. Ini ngegame. Saya bilang, yang mendapatkan bintang diamond di akhir, tingkat yang paling tinggi, itu tidak mengubah nilai. Kalau nilaimu jelek, tetap C nilainya. Ya, C. Nggak mungkin A. Walaupun bintangmu diamond. Tetapi seru, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu pernah nggak bikin belajar sama anak itu seru? Wow, pernah Bapak Ibu? Seperti apa caranya Bapak Ibu? Boleh di chat ke saya. Seru. Jadi anak-anak kayak bilang, ayo Tobun, ayo Tomam, kita belajar, seru loh. Ini cara membuat seru dan membuat anak fokus dalam waktu yang lebih lama. Bapak Ibu pernah sampai anak mengatakan, wah seru sekali gitu? Bu Dinar, pernah? Buat tantangannya seperti apa? Ya, boleh apapun. Ayo, cepet-cepetan yuk. Nah, cepet-cepetan gambar rajin, menulis rajin. Nah, gitu-gitu ya. Atau cepet-cepetan belajar mengeja rajin, dapat hadiah kalau berhasil ya. Ya. Kalau hadiah itu benar-benar hadiah Bapak Ibu. Kalau gamifikasi ini nggak ada hadiahnya, tanda kutip, nggak ada Bapak Ibu. Tapi seru. Ya. Tapi seru Bapak Ibu. Pernah tapi baru berhasil dalam mewarnai dan kerajinan tangan. Oke, gitu. Ini bukan hadiah terus nanti kalau kamu berhasil, Mama kasih hadiah. Bukan Bapak Ibu, tapi seru. Saya berikan contoh ilustrasi yang lain Bapak Ibu ya. Di sebuah gedung itu kan menggunakannya eskalator Bapak Ibu. Nah, kemudian di situ ditulis, lebih baik kalau menggunakan tangga, jangan menggunakan eskalator, gitu Bapak Ibu. Nah, tetapi gombal banget gitu, semua menggunakan eskalator. Nah, terus dibuatlah orang itu tangganya, Bapak Ibu bisa cari di Google, tangga piano gitu ya. Tangganya itu setiap anak tangga ada notnya. Nah, ini Miss Maria mesti ngerti nih Bapak Ibu ya. Notnya do, re, mi, fa, sol gitu. Tapi tidak diberitahu kepada para pengunjung itu. Ya, kemudian pengunjung itu semua menggunakan eskalator Bapak Ibu. Nah, ada 1-2 orang yang kemudian nyoba pakai tangga. Nggak sengaja. Dia nginjek anak tangganya, bunyi do, re, mi, fa, sol. Dia nyoba sol, mi, mi, fa, re, re. Nah, gitu-gitu kira-kira seperti itu ya. Atau do, mi, fa, sol, sol gitu misalnya. Loh, kok bunyi? Semua orang di gedung itu melihat kok bunyi. Akhirnya mereka semua mencoba naik turun tangga. Apakah ada hadiahnya Bapak Ibu? Nggak ada. Tetapi itu akibatnya orang-orang jadi rajin naik tangga karena seru. Mahasiswa saya ini Bapak Ibu, tidak saya beri hadiah, tetapi seru. Jadi nggak harus hadiah Bapak Ibu, tapi seru. Ya ini ada yang chat, saya bacakan dulu. Bermain tebak-tebakan, oke, boleh ya, dipelajari sendiri. Sedang dicoba, Bu Nuril, iya, kok sama, iya, oke. Jadi kemudian bikin kreativitas, iya. Kekurangannya yang belum. Pokoknya seru, ini dibuat seru, itu namanya gamifikasi. Membuat suasana game ke dalam dunia nyata. Ini banyak sekali terapannya Bapak Ibu, banyak banget terapannya. Untuk orang tua seperti kita juga bisa gamifikasi. Ini tanpa hadiah Bapak Ibu, tapi seru. Nah, ini kenapa anak-anak suka ngegame? Karena seru. Nah, kita ciptakan serunya itu. Bagaimana supaya bisa menciptakan seru? Karena papa mamahnya, tanda kutip, kurang kerjaan. Kurang kerjaan artinya apa? Masalah-masalah pasutri, masalah-masalah suami istri harus beres dulu. Ini ada yang ide bermain mengenal angka dengan melompat di angka. Oh iya, bagus sekali Miss Nada. Jadi silahkan nanti bisa diciptakan hal-hal yang seru. Next, Mister. Ya, ini gamifikasi ya. Boleh ditanyakan. Lanjut. Ajarkan cara belajar. Ini saya kira untuk anak-anak yang lebih besar ya Bapak Ibu ya. Untuk mengingat untuk SD dulu. Untuk mengingat hal-hal materi perlu kita mengajarkan banyak hal, jembatan keledai, cangking, cerita aneh. Semakin wagu, semakin aneh, biasanya anak-anak akan semakin ingat. Kita lihat di YouTuber Bapak Ibu di YouTube, semakin konten postingannya semakin wagu, semakin aneh, semakin lucu, semakin banyak yang
nge-like ya Bapak Ibu ya, banyak yang follow ya. Kalau materinya kayak saya ini bermutu banget malah nggak ada yang nge-like Bapak Ibu ya. Jadi silahkan ajarkan kepada anak-anak hal-hal yang lucu itu nanti untuk anak lebih besar mungkin. Lanjut, Mister. Contoh seperti ini. Ada namanya fase-fase bulan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa terapkan untuk anak yang lebih kecil. Saya ngajarin anak saya begini. Ada sebuah makhluk gitu ya. Makhluknya itu mati. Anak saya nanya, kenapa mati? Karena disabit, dipisau ya, disabit. Sehingga badannya tinggal separuh. Padahal makhluk ini dulunya perutnya cembung, gendut. Anak saya nanya, makhluk itu apa namanya? Purnama. Nah, apa ya Bapak Ibu? Ini fase-fase bulan untuk anak kelas 3, 4 SD sulit ini Bapak Ibu. Tapi kalau dibuat cerita seperti itu, mereka jadi ingat. Aneh ya ceritanya ya. Wagu Bapak Ibu, semakin wagu, semakin aneh, semakin lucu, anak akan semakin ingat. Nanti kalau dia ulangan, sebutkan fase-fase bulan, dia akan hafal. Mati, kenapa? Karena disabit, maka badannya jadi separuh, padahal perutnya cembung. Namanya purnama. Ini fase-fase bulan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk membuat cerita-cerita aneh, cara-cara aneh yang unik supaya anak-anak seru. Next, Pak Kiki. Nah, silakan nanti kalau ada pertanyaan. Lanjut. Ya. Jadi, bersama dengan anak, jangan pada saat-saat hanya belajar ya Bapak Ibu, tetapi kuantitas waktu ditambah untuk anak-anak kita. Jangan hanya kualitas. Jangan hanya kualitas. Orang sering sekali menghibur diri dengan yang penting adalah kualitas waktu. No, Bapak Ibu. Kualitas tidak pernah ada kalau enggak kuantitas. Jadi kalau kita sama anak-anak kontaknya pada saat hanya belajar, maka anak-anak akan sulit untuk berinteraktif dengan kita, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya belajar kita bersama mereka, tapi dalam segala hal, mumpung masih di rumah aja, lakukan semua kegiatan rumah sesering-seringnya itu bersama anak. Bareng-bareng dalam kondisi yang bahagia, gembira Bapak Ibu ya. Sehingga nanti ketika belajar betulan yang serius, anak-anak juga akan mempercayai kita. Nah, lanjut, next. Kuantitas waktu. Berikutnya, Mister. Ini hampir terakhir. Ya. Jangan lupa papa, mama, ayah, bunda tetap harus me time. Punyalah waktu untuk sendiri. Sendiri itu bisa sendirian, kayak saya drakor, Bapak Ibu, drama Korea nih. Saya selalu punya waktu untuk drakor. Ya, bagaimanapun semakin sibuk semakin drakor Bapak Ibu ya, supaya ada rasa me time. Nah, ini gimana ya kalau di rumah terus? Rumahnya kecil kayak punya saya, lu lagi, bosen banget gitu Bapak Ibu ya. Tetap usahakan ada me time. Me time itu bisa kita sendiri, jangan merasa bersalah Bapak Ibu untuk me time, apapun yang Bapak Ibu sukai. Hobi tadi memasak atau apapun. Me time yang benar adalah setelah kita melakukan hobi dalam me time, setelah itu kita segar, itu berarti me time-nya benar. Jadi me time saya drakor, nonton drama Korea. Setelah nonton drama Korea 15, 20 menit, 30 menit, saya seger untuk ngajarin anak saya lagi. Berarti drakor ini adalah me time yang bagus. Nah, selain me time sendiri, Bapak Ibu jangan lupa, tetaplah me time dengan pasangan. Jangan tidak, Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah orang tua bagi anak-anak, tetapi bagi pasangan adalah pacar dan kekasih. Pasangan kita selalu membutuhkan kita sebagai pacar. Nah, ini banyak sekali keluhan Bapak Ibu. Kenapa? Angka perceraian dan pertengkaran di masa-masa seperti ini semakin meningkat Bapak Ibu. Karena lu lagi jadi bikin bosen. Pertengkaran nggak masalah Bapak Ibu, tapi tetaplah menjadi pacar bagi pasangan kita. Ya, ada banyak suami yang mengeluh. Di masa seperti ini, justru istri saya ini ngurusin anak melulu. Sampai lupa kalau saya butuh diperhatikan. Ingat Bapak Ibu, me time bisa sendiri dan jangan lupa tetap menjadi lelaki dan perempuan dewasa yang saling mencintai. Ini bikin kita energinya bagus Bapak Ibu. Energi pasutri yang bagus membuat kita menjadi ibu dan bapak yang baik juga untuk anak-anak. Nah, Bapak Ibu kalau mau tanya soal ini nanti boleh ya. Jadi jangan lupa tetap ada me time. Ya, lanjut. Mama Fani, kalau menjadi guru untuk 3 anak kelas yang berbeda, ini saya memahami, saya juga punya 3 anak, untung anak saya sudah besar, Miss Fani ya. Kalau masih kecil, ya memang untuk anak-anak
yang kelas 3 untuk anak-anak yang beda kelas, yang TK tadi seperti tadi ya, Miss. Kalau untuk yang kelas yang lebih besar, itu diajarin cara belajar. Jangan tebak-tebakan materi. Pusing kita nanti. Tapi cara belajar, seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi bukan tebak-tebakan. Coba sebutkan, fase-fase bulan apa? Nah, tetapi ngajarin. Suatu hari mamah pas nggak sempat ngajarin kamu kalau belajar soal ini dibuat lagu seperti Miss Maria. Miss Maria pinter bikin lagu ya. Kalau lagi ngapalin, bikin lagu. Dibikin cerita, dibikin ini. Jadi untuk anak yang lebih besar, SD, kita mengajarkan cara belajar. Sehingga kita lama-lama bisa meninggalkan mereka dan mereka bisa mandiri. Ya. Nanti saya lanjutkan kalau ada pertanyaan lagi. Selain me time, Bapak Ibu juga harus tetap terhubung dengan teman-teman yang lain. Physical distancing iya, tapi bukan social distancing. Jadi tetap masih bisa komunikasi dengan teman-teman ya. Bapak Ibu curhat-curhatan masih boleh ya. Oke, lanjut. Terus, kalau ada persoalan, sampaikan dengan guru. Nah, seperti ini kira-kira. Jangan ditahan, tapi sampaikan, saya punya masalah begini, bagaimana? Begitu. Lanjut. Nah, ya. Bapak Ibu, kalau semua sudah kita lakukan ke zona bertumbuh, ada juga hal-hal yang sulit, dibuat santai, disenyumin aja Bapak Ibu. Ya, santai saja Bapak Ibu ya, karena ini yang mengalami seluruh dunia, nggak cuma kita. Jadi jangan khawatir ya. Bapak Ibu, kalau ada titik begini 9, perintahnya begini instruksinya. Coba titik 9 ini disatukan dengan satu garis. Dengan satu garis lurus Bapak Ibu. Caranya gimana Bapak Ibu? Tidak usah pakai metenteng loh Bapak Ibu, jangan serius-serius loh Bu Magdalena. Senyum-senyum dulu. Kalau nggak senyum nanti setengah mati kita ngerjainnya ini. Ya. Ini contoh kondisi kita. Selalu kadang-kadang saya mempersulit keadaan. Ini disatukan gitu. Dengan satu garis. Kena semua titiknya, nggak boleh ada yang tidak kena. Yang gampang gimana Bapak Ibu? Ya, di masa-masa sulit seperti ini, sudah jangan pakai metenteng Bapak Ibu, jangan pakai wajah yang sangat serius. Bagaimana Ibu Jonathan? Bu Lala? Bu Febe? Bu Elis? Ya, pakai senyum kayak Bu Elis dulu. Bu Febe, senyum loh Bu. Ya, Bu Melda, dibikin obat nyamuk jadul, wong garis lurus loh, Bang Selala, garis lurus. Miss Vita, bagaimana Bu Indah? Ya, ini kayak kita ini. Bunda Restu tahu tuh, Bunda Restu sudah senyum-senyum. Mama Fani, Mom Dev, dan Bening, Ibu Tasya, Ibu Devi, garisnya melewati titik, bikin huruf Z, Z, keluar zona. Ya, bisa, Bu Nurul itu. Z, jret, 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 keluar dulu. Kalau ini satu garis aja gimana? Satu garis lurus ini. Bu Elena, Bu Ana, Sinamo. Garis miring. Garis miring, gimana garis miringnya? Priscila, Bu Esther, Bu Esther anu banget nih. Bu Dinar, Bu Dorlan, dibuat seperti huruf G tapi lurus. Kaku gitu ya, jret, jret, jret. Ini garisnya lurus kok, lurus satu aja garisnya. Satu garis lurus, jadi tanpa tekuan. Angel toh? Pusing toh? Nggak usah pusing-pusing. Iya, betul sekali dari Billy. Pak atau Bu? Dari Billy. Sudah, nggak usah pusing. Saya kan nggak ngomong kalau gambarnya harus pakai pensil, ya kan? Ambil kuas Bapak Ibu, celupkan di cat, langsung tutup. Next, Mr. Kiki. Next, Mr. Kiki. Iya, gitu selesai toh. Nah, itu artinya gini, jangan mumet-mumet, jangan pusing-pusing. Kalau ada masalah, selalu ada jalan. Kalau sudah kita lakukan semua yang terbaik, dan masih juga kita nggak bisa ngajarin anak secara maksimal, ya tenang aja, wong menterinya aja bilang, KKM sekarang nggak begitu penting, yang penting kehidupan happy anak-anak, untuk anak-anak TK dan kelas playgroup, ya kan? Happy aja, biarin. Setuju, biar Miss Maria yang pusing. Oh, Miss Maria aja udah pusing, sudah dipikirin. Kita hanya tinggal, ya wis wong saya sudah melaksanakan semua yang terbaik. Kalau masih ada tercecer di sana sini, oh, wis senyum aja lah, nggak apa-apa. Bang, ini kita hadapi bersama-sama kok. Ya, nggak usah mikir sampai KKM segala macam ya. Lanjut next. Nanti. Ini
Ini ada pelangi. Nah, ini ada pelangi ya. Silahkan anak-anak boleh ikut. Nah, melihat titik hitam ini, Mr. Hengki coba ditunjuk yang hitamnya itu. Nah, itu Bapak Ibu lihat yang sana. 10 hitungan ya Bapak Ibu ya. Setelah angka 10, Mr. Hengki langsung di next slide-nya ya. Ya, setelah 10. Bentar, Bapak Ibu jangan kedip dulu. Lihat titik hitam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, slide. Kedip. Ada apa di sana? Boleh chat saya, Miss Esther Yuliana, Bu Esther Yuliana. Ketemu apa itu di situ? Mom Dev, pelangi. Bu Dorlan nemu apa, Pelangi Bu? tapi lama-lama putih. Oh, bayangan apa nih? Horor. Lama-lama putih. Oh, kelamaan berarti. Bu Billy, iya. Pelangi, iya, bagus. Siapa lagi nih? Saya harus tahu jawaban dari Bapak Ibu semua ini ya. Pelangi. Bu Hening, pelangi terus hilang karena memang harus kembali lagi. Mr. Hengki, kita kembali ke gambar pelangi lagi. Ya, lihat hitamnya. 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kedip-kedip. Ya, jelas. Next slide. Ada pelangi ya, walaupun lama-lama nanti pudar. Artinya ini slide ini ada pelanginya nggak Bapak Ibu sebenarnya? Nggak ada. Di slide nggak ada. Nggak ada. Tidak ada, ya lama-lama pudar karena harus kembali lagi ke pelangi supaya kuat lagi warnanya. Tetapi slide ini tidak ada pelanginya. Tapi karena kita tadi melihat pelangi, maka slide yang putih ini jadi pelangi. Ada pelangi. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau masa COVID ini dianggap sebagai hujan itu simbol sedih, padahal nggak selalu ya, simbol sedih. Maka setelah hujan itu akan ada pelangi. Syaratnya apa Bapak Ibu? Syaratnya kita melihat pelangi. Nggak bisa dong, hujan langsung ada pelangi. Enggak. Tetapi syarat ada pelangi adalah kita berdiri dan di belakangnya ada matahari. Ada kekuatan ekstra dari Tuhan kita. Ya Bapak Ibu. Dan bersama-sama dengan matahari, kita melihat hujan. Maka nampak pelangi. Nah, saya berharap Bapak Ibu, kalau masa COVID ini dianggap sebagai hujan, maka kita sekarang bersama-sama dengan banyak teman, dukungan dari para guru, dukungan suami istri kita didukung, maka kita bisa melihat hujan itu nanti akan muncul pelangi. Nah, pelanginya itu akan muncul di masing-masing mata dan hati kita. Begitu Bapak Ibu ya. Setelah COVID selesai, kita menemukan keahlian dan keindahan yang baru karena masa-masa pandemik seperti ini. Nah, syaratnya tadi bersama-sama menghadapi yang sama. Nah, menghadapi hujan dan kita akan melihat pelangi. Bapak Ibu tahu nggak resep dari COVID itu apa Bapak Ibu? Resep COVID. Resep COVID adalah resep untuk mengobati COVID yang paling utama kata dokter apa Bapak Ibu? Oh, hati yang gembira. Ya, apalagi menurut dokter? Apa? Ya, plasma darah Bapak Ibu. Darah dari yang sudah pernah sakit. Oh, jadi apa Bapak Ibu? Kalau kita pernah mengalami COVID dan pernah mengalami hal-hal online seperti ini dan serba sulit, nanti setelah masa ini kita akan kuat. Siapa yang kuat? Yang pernah mengalami masa-masa seperti ini dan berhasil untuk menyelesaikan masa seperti ini menuju ke zona bertumbuh atau berkembang. Nanti kita akan lebih kuat dibanding orang-orang lain Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu selamat untuk menikmati pelangi di mata kita. Jangan penuh stres, yang penting happy. Itu Bapak Ibu. Ya, salam sukacita. Silahkan kalau ada tanya jawab. Ya, silahkan. Ya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Tadi ada pertanyaan yang belum kejawab juga boleh. Ya, kalau ada yang bertanya, silahkan boleh langsung. Ya, tadi ada nggak ya yang belum kejawab? Aktif berbicara dan suka berdebat. Baiknya metode yang digunakan untuk belajar gimana? Ya nggak apa, itu bagus itu. Berarti tipenya orang yang senang berdebat gitu, maka kita harus lebih logis. Jadi kalau berbicara dengan anak ini, logis, yang pertama adalah resepnya logis, Bu Infinik, bukan nama sebenarnya ya. Yang pertama adalah logis, kita jangan menggunakan bahasa-bahasa yang lain. Dan yang kedua, kalau masih juga suka berdebat, Bapak Ibu, gunakan bahasa curhat. Saya nggak tahu yang didebatkan apa ini.
Kalau yang didebatkan mata pelajaran, maka kita menjelaskannya harus logis, menggunakan otak kiri. Tetapi kalau dia menanyakan hal yang lain dan berkali-kali, maka yang pertama adalah curhat. Bahasa curhat itu misalnya, oh iya, menurut mama merasa ini begini. Kalau menurutmu salah apa enggak gitu ya. Dan yang kedua Bapak Ibu, kalau dia masih bertanya terus, maka kemungkinan jawaban kita itu tidak memuaskan dia. Nah itu ya. Yang ketiga, masih ada 3 Deng. Kalau dia bertanya terus, berarti padahal kita sudah sampaikan sesuai dengan bahasa dia dan sudah tepat, maka mungkin dia caper Bapak Ibu, cari perhatian. Nah, silakan dicek Ibu Infinitik tadi, Ibu Infinik hot ya. Silahkan nanti dicek pertanyaannya apa. Mungkin kita nggak logis. Adik datang dari mana, Mam? Jadi gini ya, adik itu ada burung bango terbang tuh. Terus kemudian ada adik yang lalu kita bingungi jawabnya, maka anak kemudian bertanya lagi ya. Jadi jawablah dengan logis, kemudian dengan curhat. Kalau masih bertanya lagi, berarti dia memang nggak mudeng atau dia cari perhatian supaya kita tuh noleh ke dia gitu loh Bapak Ibu. Ya, main bersama dia. Nah, silahkan dicek ya. Ya, Ibu Priscilla mengatakan kalau belajar mereka excited dengan hasil kerja mereka sendiri, jadi tanpa hadiah. Itu yang saya harapkan dari gamifikasi. Mereka seru gitu ya, tidak harus dengan hadiah. Ya. Kemudian ada lagi menciptakan suasana sekolah di rumah. Tadi itu seperti itu. Jadi semua suasana mendukung. Bersyukur kalau kita memiliki kamar yang nggak usah harus besar, tapi anak bisa belajar di situ, itu baik. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa, di ruangan apapun, tetapi suasana itu dukung dulu Bapak Ibu. Jadi yang ngajarin misalnya mamah nih, yang ngajarin mamahnya. Yang lain jangan seliwer-seliwer. Papahnya bantu masak misalnya. Nggak usah berisik. Nah, itu semua mendukung. Suasana itu penting banget Bapak Ibu. Jadi kalau sedang belajar, semua tuh ngerem emosi. Papahnya nggak nonton TV, tapi membantu mamahnya misalnya masak. Tetapi nggak gaduh ya Bapak Ibu gitu. Nggak terus yang lain seliwar-seliwar. Belajar. Lihat, belajar. Terus papa mamanya memprioritaskan bahwa sekolah itu adalah yang paling penting. Tadi saya bilang, jangan diajak pergi malam-malam. Papanya ngomong, karena besok harus sekolah. Loh kan sekolahnya online. Loh online tapi kan sekolah, harus tetap pulang. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi mereka biar tahu bahwa soal sekolah ini menjadi prioritas dalam keluarga. Itu gampangannya seperti itu. Bagaimana cara mengatasi dari Pak Hengki ya, belajar online, ternyata anak juga semakin hobi YouTube. Tadi juga ada yang bertanya seperti itu ya. Nggak apa sih Bapak Ibu suka YouTube, kalau sekolahnya beres. Jadi main YouTube dan sebagainya menurut saya oke. Cara melihatnya adalah apakah kualitas dia hidup itu menurun apa tidak. Salah satunya dengan bagaimana cara tanggung jawab anak untuk belajar. Gitu Bapak Ibu, untuk playgroup dan TK ya. Jadi dia ngomong, Bu, Bunda, Mama, ada tugas loh, aku kerjain ya. Kalau dia masih begitu menurut saya oke. Betul nggak Bunda Restu? Betul ya, katanya ya. Betul ya, jadi nggak masalah dia YouTubean atau apa silahkan gitu ya. Tapi asal dalam kualitas hidupnya dia baik. Oh ya Bapak Ibu, kenapa anak sekarang itu senang dengan online? Bukan berarti, ini dari hasil penelitian, bukan karena anak-anak sekarang itu lebih suka online daripada dengan orang tuanya, enggak Bapak Ibu. Enggak. Bagi mereka, online maupun onsite, offline, itu bagi mereka sama asiknya. Jadi dia berhak milih. Kalau zaman saya dulu, kan enggak ada pilihan online. Maka terpaksa offline, Bapak Ibu. Ya, gitu. Nah, tapi zaman sekarang ada pilihan lain, online dan onsite. Nah, ini mereka tidak mengatakan bahwa yang online itu tidak asik, yang tidak online tidak asik, atau yang online lebih asik. Dia nggak mikir gitu. Dua-duanya sama asiknya. Tetapi karena mereka punya dua pilihan, maka mereka bisa milih. Ini masalahnya Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak seasik online, maka anak-anak jadi milih online. Bukan karena nggak senang sama orang tuanya, tapi orang tuanya tidak asik. Nah, bagaimana supaya asik? Khusus dalam hal belajar, tadi gamifikasi. Asik yang lain ya seru itu Bapak Ibu. Berikan pilihan-pilihan kalau sama anak.
pura-pura kasih pilihan Bapak Ibu, padahal enggak. Contoh, Pak Hengki ketawa nih ya. Tadi ya. Contoh pilihan gini Bapak Ibu. Anak saya tuh dulu nggak senang sekolah Bapak Ibu, ya. Terus saya ngomong ke mereka, oke, kalau gitu tak kasih pilihan. Ini hari Sabtu, besok Senin tuh kan sekolah. Aku nggak mau loh mas sekolah. Oke, gini pilihannya. A, ya A. Sekolah diantar mama. B. Sekolah diantar papa. C. Sekolah naik ojek online. Ayo, yang mana? Nah, Bunda Restu ketawa ini. Ini strategi. Seru ya Bapak Ibu ya? Yang mana, Bu Magdalena? A, B, C. Nah, anak kan seneng tuh. Kayaknya dia yang milih. Dia langsung milih, asik, jawabannya. Sekolah diantar mama. Kalaupun dia milih B atau C kan tetap sekolah, toh Bapak Ibu. Nah, ini seru. Nah, itu loh Bapak Ibu. Jadi kewajiban tetap harus dilakukan. Tetapi waktu mencapainya itu seru. Nah, papa mama seperti apa yang bisa seru? Sekali lagi, yang me time-nya bagus Bapak Ibu. Yang hubungan Pak Sutri juga top. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Gimana Bu Yuni? Di luar online belajar, tapi memanfaatkan media. Ada game yang menurut saya mengedukasi, ada kognitifnya juga, tapi dalam bentuk game. Apakah itu bisa mengakibatkan? Ya bisa, nggak apa-apa Bapak Ibu, boleh. Tapi game yang tidak belajar juga nggak apa-apa buat hiburan. Ya, nggak harus selalu Bapak Ibu, nggak harus selalu kalau beli game atau game itu yang ada pendidikannya. Seperti mahasiswa saya dulu, sinetron sekarang tidak mendidik katanya. Nah saya bilang, kok namanya sinetron yang nggak mendidik, masa di dalam sinetron ada mengajari bagaimana rumus segitiga luasnya bagaimana ya, nggak seru toh ya, ya nggak apa-apa toh, sekali-kali nonton film yang tidak mendidik nggak apa-apa, nggo hiburan juga nggak apa-apa Bapak Ibu, tetapi yang utama memang kewajiban sekolah masih oke, buat saya nggak masalah. Yang penting orang tuanya juga seru ya Bapak Ibu, sehingga nanti anak punya banyak pilihan, bisa online, bisa sama orang tuanya, gitu ya. Apakah begitu maksudnya Miss Melda? Bu Elena, anak yang cemburu sama adiknya yang online-nya tidak lama dan belajarnya cuma sebentar. Karena adiknya nonton TV atau main, iya, itu yang tadi saya bilang, keluarga harus mendukung. Ketika salah satu anak sedang melakukan kewajibannya, maka yang lain mendukung. Semesta mendukung, mestakung ya. Jadi nggak ada yang di sini belajar, yang sana bermain. Gitu, jangan Bapak Ibu, jangan seperti itu, tapi kita dukung semua. Kalau memang harus belajar, belajar semua. Kita semua serius. Nanti anak-anak akan terbiasa. Begitu ya. Adiknya juga diajarin untuk mengerjakan sesuatu mungkin Bu Elena. Ya, atau kalau bermain di tempat lain yang tidak ada, yang tidak dekat dengan si kakak. Mungkin gitu ya. Karena dia masih kecil toh anaknya. Ya. Pilih diantar papa mama. Masalahnya persentase untuk belajar dan YouTube semakin tidak berimbang. Miss Ivo menanyakan begitu. Lah, ini berarti kita cari. Orang sampai lari ke YouTube itu berarti ada beberapa masalah Bapak Ibu. Karena kewajibannya sudah selesai. Nggak apa-apa toh. Kemudian bosen. Atau YouTube-nya menarik menurut saya. Ya menurut saya nggak ada persoalan Bapak Ibu selama dia anak kualitas hidupnya bagus, mandi, tidur, makan, sekolah masih oke, YouTube-nya untuk hiburan nggak masalah. Pertanyaan lagi Bapak Ibu, pada saat anak main YouTube, kita nggak senengnya kenapa? Nah, Miss Ivo kenapa ini? Kalau kita melarang anak untuk tidak bermain YouTube, terus disuruh ngapain? Alternatifnya ngapain? Karena saya sering ngomong ke anak saya, woi, jangan YouTubean terus. Anak saya nggak berani jawab sih. Tapi kalau saya jadi anak, saya jawab, oke, nggak YouTubean, nggak YouTubean nih. Terus suruh ngapain? Nah, gitu mungkin ya. Disuruh ngapain, Bapak Ibu? Kalau kita nggak punya alternatif kegiatan yang sama seru dan menariknya, ya nggak bisa, Bapak Ibu. Sulit, gitu. Disuruh ngapain ini? Ya. Kalau nggak ada apa-apa, YouTubean ya nggak apa-apa, Bapak Ibu. Malah jadi YouTuber sekarang kaya raya loh, Bapak Ibu. Saya sekolah dari kecil sampai tua begini masih sekolah yang nggak kaya-kaya. Anak-anak muda sekarang itu YouTuber langsung baru lulus SMA langsung punya rumah yang bagus banget loh Bapak Ibu. Ya, asal dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita boleh melarang, tetapi ada alternatif yang lain disuruh ngapain, dan alternatifnya itu sama asiknya dengan online. Kira-kira seperti itu ya. Ya, mungkin ada lagi yang saya kelewat nggak ya?
Bu Lala mengajar anak sesuai moodnya untuk anak 4 tahun gimana? Oh ya, oke, ini bagus nih. Untuk anak kecil memang kita ya nggak hanya anak kecil, anak besar juga kita perlu sampaikan kapan mau belajar. Lah kalau anak 4 tahun ya dia nggak tahu, nggak bisa jawab, kita yang nentuin Bapak Ibu. Kapan waktu yang paling dia seger bisa diajak belajar. Jangan sampai mengurangi hobinya. Jadi misalnya hobinya dia nonton film di TV mungkin yang jam 4 sore. Yang jam 4 sore itu kita minta untuk belajar karena waktu kita hanya bisa 4 sore. Ya anak-anak malas loh Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Ya kita lihat anak kita kepengen nonton yang jam 4, kita tawarkan. Berarti sebelum nonton atau sesudah nonton belajarnya. Kalau mamah nih lebih enak nonton itu sebelum sesudah belajar supaya lebih lega gimana gitu Bapak Ibu. Jadi jangan mengambil waktu-waktu yang dia sukai untuk melakukan kegiatan yang lain, tapi kita arahkan gitu. Kira-kira seperti itu. Dan pada saat kita ngajarin anak, itu kita fokus ya Bapak Ibu. Kita jangan sambil nonton TV, sambil masak, sambil apa, enggak, fokus. Dan kitanya happy. Kita waktu ngajarinnya happy. Pas pada jam itu, waktunya sedikit aja, diselingi kegiatan yang lain, nanti kembali lagi kalau perlu. Kira-kira seperti itu ya jawaban cepatnya. Terus ada lagi, pilih di oh ya, kalau sampai kesehatan matanya terganggu karena dia main YouTube, maka papa mama harus pinter-pinter cari kegiatan lain yang sama asiknya, gitu. Memang PR-nya di kita orang tua, Miss Lala, ya Miss Ivo ya. Yang, ada lagi mungkin Pak Hengki ada enggak yang kelewat? Buat itu loh. Bu Dinar, bagaimana cara mengajak online yang bermanfaat, cara mengarahkannya? Karena di online banyak video-video yang menarik. Cara mengarah, maksudnya gimana Bapak Ibu? Gini, mungkin kalau saya kurang nangkep pertanyaan nanti boleh diulang. Jadi, tadi yang pertama ya, anak tertarik dengan online karena seru, maka kita harus saingan dengan digital, yaitu harus sama serunya. Ya, kemudian tadi apa? Yang ini, mana tadi ya? Pertanyaan siapa ya Pak Hengki ya? Saya lupa mana nih. Bentar, saya cari dulu. Supaya dia lebih tertarik juga, mana tadi? Kelewat ya Bu Dinar, tadi mana ya Bu Dinar ya? Karena di online banyak video-video yang menarik. Menurut saya nggak masalah sih Bapak Ibu. Nah, tetapi waktu kita anak-anak menggunakan online itu, gini Bapak Ibu, bukan menggantikan kita sebagai orang tua ya Bapak Ibu ya, supaya anak-anak tetap lekat sama kita. Jadi online itu digunakan untuk melengkapi kita atau belajar bersama. Misalnya gini, oh ya, Mama mau ngajarin ini tentang gajah. Gajah itu seperti apa ya? Jadi bukan dia, ini, Mama serahkan handphonenya, kamu cari tentang gajah sendiri, bukan Bapak Ibu. Tetapi bersama dengan anak kita mencari sama-sama supaya lebih cepat gitu. Ini gajah tuh begini loh, begini. Ada apa namanya kontak dengan kita sehingga anak-anak akan tetap nyaman dengan kita, bukan terus dilepas. Ya sudah, karena Mama mau masak nih, kamu nonton TV aja dah, kamu nonton YouTube aja lah, kamu lihat sendirilah, jangan. Tetapi handphone itu kita gunakan sebagai alat bantu kita menjelaskan ke anak supaya lebih cepat daripada nunggu kebun binatang buka kan gitu Bapak Ibu. Ya, nah kita menggunakan itu. Kira-kira seperti itu ya. Batasan screen time itu memang Miss Lala memang di masa-masa seperti ini sulit menurut saya, tetapi intinya kita tarik anak kita supaya nggak senang dengan screen itu dengan cara kita lebih seru. Tetapi kalau di waktu-waktu luang dia gunakan nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak apa-apa, ya tidak apa-apa gitu. Ya ini tadi sudah. Ini pertanyaannya banyak sekali nih Pak Hengki ya. Ya screen time tadi saya sudah bilang bahwa memang agak kesulitan. Yang penting adalah dia tarik dengan kegiatan-kegiatan kita yang lebih seru. Bu Priscilla. Setahu saya selama ini tindakan yang dilakukan berulang bisa menjadi habit. Masa pandemik ini waktu yang kebetulan mengerjakan yang diterapkan jadi habit, betul. Tapi 6 bulan ini dilakukan kok masih belum mereka melakukan yang otomatis ya. Misalnya apa ini, Bu? Untuk belajar ya, Bu Priscilla ya. Maksudnya perilaku apa yang di 6 bulan ini diterapkan tapi belum berhasil? Ya itu pelan-pelan Bapak Ibu karena anak kita kan masih TK dan
playgroup ya. Jadi memang harus diulang-ulang. Oh ya belajar. Nah kalau belajar ya memang kita harus terapkan prioritas waktu Bapak Ibu. Jadi ada waktu-waktu yang seluruh orang tuanya mendukung, suasana keluarga mendukung. Dan tidak bisa hanya 6 bulan ini pasti sukses. Terus diulang-ulang. Begitu Bu Priscila. Ya. Waktu suasana belajar seperti apa? Jangan lupa prioritaskan masa belajar itu, baik papa, mama, semua fokus bahwa sekolah itu nomor 1. Kalau di keluarga ada yang berpendapat bahwa sekolah itu bukan nomor 1, nanti anak akan kerasa Bapak Ibu. Apalagi kalau saya ngomel-ngomel, online sekolah ini nggak jelas, begini, anak akan demotivasi. Nah, tapi kita boleh curhat. Masa ini masa yang sulit, ayo kita hadapi bersama-sama. Jadi budaya belajar itu harus diciptakan dalam keluarga. Papa mamahnya suka belajar nggak? Kalau papa mamahnya nggak suka belajar, yo anak mesti nggak belajar, dong. Anak keturunan kita, Bapak Ibu. Jadi untuk mengubah kebiasaan anak, kitanya dulu yang berubah. Betul, Miss Lala? Betul, ngangguk. Betul ya, Miss Ivo? Dong, papa mamahnya aja nggak seneng belajar, kok anaknya suruh belajar, ya nggak bisa, kan gitu. Jadi mengubah anak, mengubah kitanya dulu, orang tuanya dulu, ya. Bu Febe, di saat belajar sambil gojek, tapi gojeknya nggak kelewatan. Tapi kalau nggak sambil, oh gojek itu maksudnya guyon ya, bukan gojek ojol ya. Miss Febe, di saat sambil belajar, tapi kalau sambil bermain kok semangatnya ya Miss itu, ya bentar. Tapi gojeknya nggak kelewatan. Tapi kalau nggak sambil gojek, jadi bukan bercanda yang gimana gitu Bapak Ibu, yang bukan keluar dari konteks, tetapi guyonnya berkaitan dengan belajar, seperti gamifikasi tadi itu loh Bapak Ibu. Saya ngasih bintang ke mahasiswa kan guyon itu Bapak Ibu, tetapi terkait dengan belajarnya. Tadi yang fase-fase bulan Bapak Ibu ingat? Kan itu guyon itu. Tapi guyonnya terkait dengan belajar. Bukan guyon yang lain. Bukan guyon yang lain. Tetapi membuat materi belajar ini, materi pembelajarannya jadi seru dan lucu. Bukan ngelucu yang lain Bapak Ibu. Terus ngelucu pakai siapa itu? Siapa itu ya? Komedian siapa? Stand up komedi? Bukan. Tetapi lucunya itu karena materinya ini lucu. Saya nggak tahu banget ya. Pak Hengki mungkin bisa cerita ke saya contoh materinya apa? Yang saya lihat di Instagram orang tua adalah itu ya, membaca nyaring gitu ya, pelita bangsa ya. Nah, itu kan lucu gitu loh. Dan bukan lucu yang komedi, tapi lucu yang terkait dengan materi. Gitu. Saya nggak tahu ini materinya apa ya misalnya ya. Mengenal angka 2 seperti bebek, angka 3 seperti apa, kan lucu gitu loh. 5 itu seperti badut gendut, nah gitu-gitu. Lucu tapi terkait dengan materi, ya seperti itu kira-kira. Ya. Bu Dinar, berarti harus dipilihkan, oke, gini. Berarti harus dipilihkan YouTube-nya, soalnya kadang lebih memilih sendiri, nggak harus. Tapi ini, Bu Dinar keren ini, mengingatkan saya untuk ini. Jadi sampaikan kepada anak-anak, gini, dia akan memilih apapun kan, kita sampaikan, apapun yang kamu pilih, bayangkan, kalau di situ ada ayah bunda, ada papa mamah di situ. Menurutmu pada saat kamu nonton itu, papa mamah seneng nggak? Kalau kamu merasakan bahwa papa mamah seneng juga dengan film ini, berarti bagus. Tapi kalau kamu merasa, wah kalau ada papa mamah pasti dilarang, maka jangan tonton. Nah itu aja gampang Bapak Ibu. Itu anak-anak kecil sudah bisa itu. Kalau melihat ini, takut sama papa mama, berarti hatinya itu berbicara bahwa yang dia tonton nggak baik. Nah, contohnya gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau di rumah alami saja. Papa mama lagi nonton TV nih. Terus kemudian anak lewat. Terus cepat-cepat kita ganti channelnya. Jangan nonton ini, nggak usah Bapak Ibu, nggak usah. Kita sampai alami saja kalau di rumah, nggak perlu harus filmnya kartun semua, nggak harus. Kalau kita lagi nonton apa, anak lewat sekalian kita jelasin. Jadi nggak usah harus steril banget Bapak Ibu. Ini untuk menjaga supaya anak punya kontrol. Kalau kita pilihkan Donald bebek semua nontonnya Bapak Ibu, nanti di luar rumah ketika dia dikasih film yang lain, dia sangat apa ya, orang Jawa bilang itu gumunan itu loh Bapak Ibu. Bahasa Indonesianya apa ya gumunan? Karena tidak pernah melihat film lain, jadi cepat heran, cepat kagum gitu loh Bapak Ibu ya, malah bahaya. Jadi dikasih rem. Kira-kira menurutmu papa mama seneng nggak kalau kamu nonton ini? Kamu takut nggak kalau ketahuan papa mama sedang nonton ini? Kalau takut berarti yang kamu tonton nggak bagus. Kira-kira seperti itu Bu Dinar. Ya. Ada lagi nggak Pak Kiki?
yang kelewat? Pak Kiki yang mengulang nih. Ya. Nggak ada ya. Ini bagus-bagus nih cara-caranya. Cara-cara tips-tips dari para papa mama. Nggak ada lagi ya Mr. Hengki? Ya. Jadi santai aja ya Bapak Ibu. Jadi gini, anak itu tergantung dari papa mamahnya bagaimana menggunakan IT untuk belajar gitu. Jadi supaya anak-anak bisa berubah seperti yang kita mau, kitanya berubah dulu. Bapak Ibu ingat kan kalau kita naik pesawat, itu kalau terjadi keadaan darurat, yang diselamatkan harus siapa dulu Bapak Ibu? Misalnya oksigennya kurang, kita harus menggunakan oksigen. Kita harus orang tuanya dulu atau anaknya dulu Bapak Ibu? Boleh chat ke saya? Ortu dulu. Betul Bu Priscilla, orang tua dulu. Gunakan oksigen dulu, baru membantu anak. Artinya, kalau ada persoalan di anak, jangan lupa orang tuanya dulu. Nanti anak ngikut. Gitu, jangan dibalik. Papa mama tak masak ya, papa mama mau urusan macam-macam, kamu belajar. Ya nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa itu. Itu gombal itu Bapak Ibu. Kalau anak-anak masih kecil, nanti kalau mahasiswa boleh. Tapi kalau selama anak-anak masih kecil, apalagi TK, apa yang kita ingin anak melakukan sesuatu, kita lakukan dulu. Dah, gampangannya gitu. Nah, gitu kira-kira. Bagaimana Ibu Jonathan? Ibu Jonathan. Bu Friska, yang dari Bandung, mana dari Bandung? Apa kabar dari Bandung? Bu Dorlan ya. Bu Esther? Ibu Ana Sinamu? Apakah ada? Oh ya, silahkan Pak Hengki, ada lagi? Saya serahkan ke Miss Vita. Baik. Ya. Terima kasih Bu Christine yang sudah memaparkan panjang lebar dengan penuh semangat. Iya, semangat nih. Luar biasa ya. Kira-kira ini apa? Memberi contoh kepada orang tua supaya kalau ngajarin anak ya ekspresif gini. Berarti memang harus mandi dulu, makan dulu Bapak Ibu, baru ngadepin anak. Jadi nggak emosional tapi ekspresif gitu ya. Kira-kira seperti itu ya. Iya. Silahkan Miss Vita. Luar biasa ya. Tadi bagaimana tadi masalah anak ini kita bisa mengikuti dan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita bisa belajar, bisa menikmati. Tadi saya catat itu yang paling saya dapat ilmu baru tadi, ternyata betul ya, belajar itu harus dibuat gamifikasi. Yeah. Selama ini mungkin kita nggak terlalu terpikir ya, membuat pelajaran itu jadi satu permainan ya Bu ya, ya. Jadi permainan. Jadi memang ibu-ibu mesti kreatif nih. Kita semua mesti kreatif untuk membuat jadikan jadi satu permainan sehingga anak-anak tertarik dengan pembelajaran secara daring. Betul. Baik, kira-kira ada yang masih mau bertanya secara live mungkin? Kalau tadi di chat sudah selesai, sudah semua dijawab. Adakah yang mungkin masih mau bertanya? Mungkin hubungan Pak Sutri ya, Miss Vita. Gimana? Ya. Hubungan pasangan suami istri diberesin, mumpung masa-masa COVID di rumah terus, diberesin sehingga nanti ngajarin ke anak nanti pasti kreatif. Itu pasti. Oh gitu ya. Ya. Jadi dari pribadi kita ya, nggak ada masalah dulu dengan kita, dengan suami. Artinya orang tua berarti harus beres dulu sebelum kepada anak, sehingga dengan anak harus dengan happy juga. Betul. Ya. Kan lucu ya, kalau misalnya ada anak pinter tapi orang tuanya nggak pinter, kita malah kaget loh. Itu anaknya siapa gitu kan? Nah, jadi supaya ya kan, loh papa mamahnya nggak bisa nyanyi kok dia bisa nyanyi ya, anaknya kan lucu gitu. Jadi harus papa mamahnya mulai dulu, nanti anak akan nyontoh, itu pasti gampang, lebih gampang begitu, lebih gampang. Ya, ya terima kasih ya. Saya mungkin mau ini juga ya, kemarin itu luar biasa, padahal di sekolah itu kegiatannya bermain permainan menyenangkan. Itu permainan tradisional, tapi ada orang tua yang luar biasa, dia buat permainan itu bisa menjadi pembelajaran juga, sambil main jadi sambil belajar juga. Itu main kayak engklek ya kalau kata orang Jawa. Nah di dalam engklek ya, di situ dia buat angka 1, 2, 3, 4 sampai 9 gitu ya. Itu luar biasa ya. Ternyata apa yang tadi Bu Ekstin sampaikan, ada beberapa orang tua juga yang
bisa mengajarkan itu, padahal kegiatannya bermain ya gitu. Itu sih tambahan sih. Iya, iya. Keren, keren. Orang tua pasti punya cara gitu. Nggak usah harus yang sulit-sulit, bisa juga dengan menghitung baju di jemuran. Nah, gitu-gitu kan juga enak. Jadi melibatkan dalam kegiatan sehari-hari. Nggak sulit kok, asal kitanya happy. Yang penting happy kitanya, nanti punya ide. Ya, keren itu, Bismelda. Mama Nuril dari Bandung, ada yang mau ditanyakan? Silakan Mama Nuril. Sudah Oh, ya, sudah terjawab unek-uneknya. Oh ya, Bandung apa kabar ini ya? Sehat, alhamdulillah. Ada Bu Indah yang nanya, kalau diberi nasihat tapi dia marah-marah dan teriak-teriak, saya kira kok sama. Kalau anak-anak itu nggak ada yang maunya ngeyel itu sebetulnya nggak ada, tapi nggak paham jangan-jangan. Nasihatnya itu nggak paham, nggak bisa dipahami karena nasihatnya bersifat dogma, Bapak Ibu. Coba Bu Indah cek, apakah nasihatnya dogma atau aplikasi. Jadi untuk anak-anak kecil, TK dan playgroup, itu kita kalau ngasih nasihat bukan di dogma tatarannya, tetapi di solusinya, Bapak Ibu. Jadi contoh ya, contoh, misalnya anak tidak berani ke toilet sendiri ketika malam hari dari kamarnya. Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa begini, contohnya ya, contoh ekstrim. Jangan takut, Tuhan kan beserta kita. Kamu tuh harus berani ke kamar mandi, kok takut. Nah, itu anak jadi jengkel gitu, karena nggak diterima perasaannya. Kata-kata seperti itu benar Bapak Ibu, tapi terlalu dogmatis, sehingga anak akan merasa suatu hari kalau dia takut, Tuhan tidak beserta dia. Bahaya Bapak Ibu. Jadi untuk anak kecil harus ditambahkan. Kita harus cek, oh ternyata dari kamar ke toilet, itu harus melewati ruang makan yang lampunya dimatikan karena malam. Ini yang bikin takut. Nah, kemudian kita ajarin aja. Ayo bareng mamah pertama, lampu dinyalakan, kita bareng sama mama ke toilet. Nah, diulang-ulang lama-lama dia nggak takut. Itu lebih cespleng nasihatnya Bapak Ibu. Sehingga anak-anak tahu bahwa papa mamahnya itu memahami dia. Nggak omdo itu loh, ngomong doang itu loh. Nah, kalau omong doang, anak-anak jadi bantah. Kita dilarang mengatakan kepada anak apapun kalau hanya dogmatis tok Bapak Ibu. Dogma boleh, tetapi ditambah solusinya bagaimana. Anak-anak saya, remaja-remaja Bapak Ibu, senangnya ke mall. Kalau kita bilang, jangan ke mall karena COVID. Wah, dia marah Bapak Ibu. Kuno lah, inilah, itulah. Kan kita pakai cara gitu. Oh gini, jadi tidak boleh ke mall, tetapi begini caranya. Kamu ngomong sama teman begini. Temanku ulang tahun mah, oke, ulang tahun kita beli. Menggunakan online belinya. Nanti di kertas yang bagus, kita kirim pakai GoSend, pakai Grab, dan sebagainya. Itu ada solusinya Bapak Ibu. Jangan, pokoknya enggak. Pokoknya harus sekolah, pokoknya harus jangan takut. Kamu harus belajar. Untuk anak kecil nggak nyampe Bapak Ibu untuk dogma. Tetapi solusinya, iya aku mau belajar tapi caranya gimana? Nah ini orang tua yang ngasih cara. Caranya gini, setelah jam 4 sore kita buka seperti ini bla 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 bla. Itu kira-kira seperti itu. Diberikan solusinya, jangan hanya dogma. Dah itu intinya seperti itu. Begitu Miss Lala, Bu Indah. Ya. Oh jadi banyak nih Miss Vita. Tambahan, ya. Tambahan. Miss Lala, kalau misal anak dilarang, contoh jangan berisik, adik baru bobo. Nah, itu jangan berisik. Ngerti. Aku tuh ngerti jangan berisik, tapi disuruh apa? Itu loh Bapak Ibu. Kadang-kadang kita orang tua hanya ngelarang aja, tapi nggak ada solusinya. Jadi dia tidak disuruh berisik, terus disuruh ngapain. Nah, itu kita cari cara. Jadi ayo kakak, belajar apa, main apa, gitu. Dikasih solusi. Enggak, jangan berisik. Itu dogma. Tapi solusinya dikasih, gitu ya, begitu Miss Lala kira-kira. Ya, nggak bisa kalau hanya dogma. Ya, Mam Dev, mau live dulu, oke. Iya, begitu Bu Dorlan. Dogma, kemudian solusi, sehingga anak-anak itu memahami dan merasakan kehadiran Tuhan lewat papa mamahnya. Papa mamanya tuh responsif, penuh dengan solusi. Nggak hanya dogma. Itu sampai besar nanti Bapak Ibu ya. Jangan dogma, tetapi solusinya. Karena dogma biasanya mereka ngerti. Jangan mencuri. Ngerti aku mah, aku ngerti nggak boleh nyuri. Tapi aku kepengen handphonenya temen. Nah, kita ajarkan. Caranya kalau kamu kepengen handphonenya temen tuh gini loh caranya. Kamu ngomong ke temen bla 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 bla. Bapak Ibu pasti punya solusinya. Dah pasti gitu. Jadi jangan hanya dogma Bapak Ibu. Ya. Oke, ya terima kasih. Kayaknya sudah nih. Kalau masih ada pertanyaan yang belum kejawab, tadi yang saya minta untuk
scan, boleh di-scan itu langsung menuju ke saya. Ya. Ya, gitu kira-kira. Begitu ya Pak Hengki ya, ada tadi kodenya saya ya. Nah, itu boleh di-scan, itu langsung menuju ke saya, boleh sampaikan pertanyaan di situ. Begitu Miss Vita? Baik. Sebagai info juga, ternyata partisipan kita pagi hari ini selain dari KBTK Pelita Bangsa, juga dari Jemaat GKKD loh. Oh, pantas ya, top. Keren, ya. Iya. Inilah positifnya online, ya kan? Nah, kita manfaatkan. Mungkin dari Jemaat GKKD yang ingin bertanya, satu orang, silahkan. Boleh ya, Bu Estinya? Boleh banget. Maaf, ayo. Boleh banget, silakan. Mungkin anak yang sudah mulai besar, sudah SD. Bu Eni, Astuti. Boleh. Ada? Ya. Bu Hening tidak hening kan suasananya, Bu? Oh, ya. Oke. GKKD, ya GKKD ada. Semarang. Bahkan ada dari Kudus ini, dari. Oh, apa kabar Kudus? Ibu Kudus dari Kudus, Ibu Eni. Ibu Eni, Ibu Aldila Stefani. Ya. Baik, mungkin sudah cukupkah? Ada? Kalau tidak ada. Oh, Pak Alfred. Silakan ya. Pak Alfred. Oh ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin mencoba menanyakan, membedakan pemberi pengajaran anak, membedakan karakter dengan ilmu pengetahuan ya gitu ya. Yang berat di saat ini mungkin karakter ya gitu ya. Kalau untuk ilmu pengetahuan basis media sosial itu sangat mudah gitu ya. Tapi karakter ini, hal-hal seperti ini yang bisa dianjurkan di saat sekarang masa-masa COVID ini gitu. Mungkin ya dengan hubungan sosial itu akan sulit ya gitu. Dan di hubungan sosial itu kan karakter semua gitu. Sifat anak, psikolognya anak, hal seperti itu. Kalau kita anjurkan dengan sosial media sosial IT sekarang ini ya semua kayak berbasis ilmu pengetahuan, kemampuan dasar dari otak gitu. Tapi sementara kita di saat ini sekarang ya memang dianjurkan untuk hati nurani, pikiran, perasaan dan karakter lah gitu. Jadi hal-hal seperti sekarang ini yang mengajarkan anak itu untuk lebih aktif lagi di psikolog ataupun karakternya itu seperti apa gitu. Oh ya, Pak Alfred. Ya. Kalau saya salah menangkap nanti diulang ya, Bapak Ibu. Jadi, apakah betul dengan suasana seperti ini, apakah karakter tidak bisa dibangun begitu ya, Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, kita memang harus upgrade banget, Bapak Ibu. Kalau nggak upgrade, jadi gini, kalau memang gini, ya gimana yang jelasinnya sulit ini. Jadi, otak kita itu, Bapak Ibu, seperti ada gambarnya. Nah, untuk angkatan seperti saya, itu sudah terpola bahwa bertemu orang face to face, salaman itu baik. Begitu. Nah, di masa seperti sekarang itu kan nggak pas. Maka gambaran-gambaran saya di masa lalu ini harus kita delete, hapus dulu Bapak Ibu, hapus, terus diisi dengan masa yang sekarang. Kalau kita masih berendam di masa yang dulu agak sulit Bapak Ibu. Jadi ini kotak-kotaknya masih seperti yang dulu, ditambah dengan masa yang sekarang, kotak-kotak kita jadi kayak defense itu Bapak Ibu, nggak bisa nerima. Pokoknya sekarang itu nggak baik. Gitu. Nah, maka kita harus sedikit hapus dulu pemahaman kita yang dulu dan kita isi yang baru. Itulah upgrade namanya Bapak Ibu. Upgrade dan update. Kadang-kadang ada beberapa yang harus diubah, tapi ada kalau kita upgrade dan update komputer, ada yang memang harus ganti semua Bapak Ibu. Jadi ini masa-masa ini kadang-kadang ada masa-masa yang harus kita ganti semua. Nanti kapan-kapan parenting tuh ada beberapa hal yang tidak bisa diganti, yaitu peran ayah dan peran ibu. Tetapi media dan semuanya bisa kita ganti. Kalau dibilang bahwa IT itu tidak personal, saya nggak percaya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita misalnya sempat, kita cari di Google ya Bapak Ibu, Google, sama-sama Google nih, kata kuncinya misalnya tentang lagu boleh deh, mencari apa boleh, gempa bumi atau apapun silahkan lah. Kata kunci yang kita pakai mencari sama, apalagi kalau di YouTube itu kelihatan sekali. Nanti kan keluar iklan. Betul ya Pak Alfred? Ada iklan-iklannya kan? Nah, iklan saya dengan iklannya Pak Alfred, itu yang keluar sama nggak Bapak Ibu? Beda. Beda. Kalau saya tuh mungkin iklannya sepatu, tas, macam-macam gitu-gitulah, nggak mutu lah Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Alfred iklannya buku. Buku pengetahuan gitu-gitu.
Kok bisa? Kata kunci yang sama, mencarinya sama, iklannya beda. Itulah kehebatan IT, Bapak Ibu. Bisa menyentuh personal ke masing-masing orang. Nah, ini kita harus terima. Kalau kita masih kotaknya masih seperti dulu, bahwa ketemu tuh harus salaman, ya melihat ini jadi sulit. Tetapi kita gunakan IT gitu. Nah, saya dengan mahasiswa Bapak Ibu kuliah lebih banyak dibanding ini 60, 70 sampai 100 itu saya bisa nyebut nama orang loh Bapak Ibu. Itu karena IT. Jadi saya bisa menyebut apa kabar Bu Lala? Apa kabar Pak Hengki, Pak Bu Elena, Bu Indah, Bu Melda. Nah, lihat saya semua tuh. Itu kehebatan IT Bapak Ibu. Jadi kita manfaatkan betul. Tentu ada banyak kelemahan karena face to face tidak bisa diganti dengan face to book ya Bapak Ibu. Tetapi boleh kita bisa memanfaatkan ini untuk anak-anak. Cara memperhatikan teman. Bapak Ibu bisa gunakan Google Meet. Bukakan untuk anak-anak. Supaya physical distancing tapi nggak social distancing. Jadi tetap bisa menyapa teman-temannya. Bisa tahu bagaimana teman-teman hobinya apa. Lewat dari postingan media sosial teman, sehingga kita mau cari hadiah ulang tahun buat dia nggak kesulitan Bapak Ibu, begitu, nggak masalah Pak Alfred. Kita manfaatkan betul. Yang penting adalah ketika di media sosial, sampaikan kepada anak-anak bahwa teman-temannya di dunia maya itu harus sama dengan teman di dunia nyata, harus sama. Dicek. Kalau ada teman-teman yang asing dibuang aja, jadi teman-temannya harus guru-guru, teman-teman sekolah, itu berarti nggak masalah Bapak Ibu, nggak masalah. Banyak, tentu saja banyak yang harus face to face ya Bapak Ibu, tapi sekarang menggunakan online dulu menurut saya juga tidak terlalu mengurangi jauh. Asal pola berpikir kita itu upgrade Bapak Ibu, kita manfaatkan itu. Kira-kira seperti itu Pak Alfred. Tentu ada banyak kelemahannya. Yang offline juga banyak kelemahannya. Saya tidak bisa menyapa mahasiswa-mahasiswa yang kurang aktif. Karena kan jumlah mahasiswanya banyak Bapak Ibu, tidak ketemu langsung. Tapi dengan online gini saya bisa lihat, halo apa kabar Bu Indah? Apa kabar Bu Magdalena? Apa kabar Bu Priscila? Lo bisa nyapa? Keren. Jadi kita manfaatkan betul-betul online-nya ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Ya, jangan terlalu banyak khawatir, Pak. Justru anak-anak tadi saya bilang yang sudah mengalami masa-masa online dan COVID seperti ini, justru dia memiliki daya tahan yang bagus. Ingat Pak, tadi ilustrasi saya, orang-orang yang kena COVID akan bisa sembuh justru dari orang-orang yang pernah sembuh dari COVID itu. Jadi moga-moga saya berharap dan pasti anak-anak kita menjadi orang-orang yang karakternya tangguh karena pernah mengalami ini, Bapak. Gitu Pak Alfred. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya. Oke, Bu Christine, terima kasih. Oh, sudah ya. Iya, alhamdulillah. Oh ya. Ya, bersyukur ya hari ini. Saya minta apresiasi juga kepada semua orang tua yang begitu antusias di hari ini. Saya berterima kasih juga untuk Ibu karena mungkin waktunya hanya tinggal beberapa menit. Nanti kalau tadi seperti Bu Christine katakan tadi bagi Bapak Ibu ya orang tua murid yang hari ini bergabung, jika ada sesuatu yang masih kurang untuk ditanyakan bisa menghubungi Bu Extin. Di IG-nya sudah ada ya Bu ya? Betul. Saya silakan pada Miss Vita. Iya. Silakan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi semua Bapak dan Ibu, baik itu keluarga TK Pelita Bangsa maupun gereja GKKD, teristimewa juga kepada Ibu Christine yang sudah memberikan kepada pencerahan kepada semua kita, guru-guru, termasuk juga para orang tua. Biarlah melalui COVID ini kita semua semakin naik ya, bagaimana kita menggunakan IT ini untuk kebaikan. Dan masa COVID ini membuat kita semakin kuat dan tangguh. Anak-anak kita tetap mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Demikianlah acara parenting kita pagi hari ini. Tapi sebelumnya kami mau menyampaikan pengumuman bagi para orang tua. Setiap 2 minggu sekali atau setiap 1 minggu sekali kami kan menyampaikan bahan pembelajaran. Diharapkan tolong kalau sudah selesai, yang kemarin bisa dikembalikan ya Mam, supaya dipersiapkan untuk berikutnya. Jadi kemarin dilihat memang banyak yang belum mengembalikan, karena berikutnya akan ada pembelajaran yang akan diterima juga. Jadi map biru, map merah itu secara bergantian tolong dibawa kembali ke sekolah. Demikian Mama Papa untuk kegiatan parenting kita. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita pagi hari ini. Sebelumnya kami mengajak kita berdoa menutup acara kita
Mari kita bersatu dalam doa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Saya pimpin di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah mengikuti parenting kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih kami sudah dibekali bagaimana kami Tuhan menyikapi dan menjadi guru bagi anak-anak kami di rumah Tuhan. Karena pada saat-saat ini Tuhan mengizinkan COVID ini terjadi supaya kami semua Tuhan bisa beradaptasi. Kami boleh menjadi guru yang baik bagi anak-anak kami di rumah maupun kami sebagai guru di sekolah ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah kami dapatkan pagi hari ini. Biarlah itu menjadi bekal bagi kami untuk kedepannya kami menikmati pembelajaran bersama anak kami di rumah, menikmati setiap momen-momen waktu kami. Tolong setiap kami juga menjadi seorang ayah atau ibu. Terlebih dahulu kami membereskan dan membuat hati kami bergembira Tuhan. Supaya ketika kami berhadapan dengan anak-anak kami juga menghasilkan sesuatu yang bergembira bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah kami dengarkan melalui Ibu Christine. Kami doakan berkati Ibu Christine lebih lagi Tuhan dipakai dengan luar biasa. Bagi banyak orang, bagi dunia pendidikan maupun keluarga-keluarga. Berkat-Mu tercurah bagi kami semua Tuhan. Keluarga TK Pelita Bangsa maupun keluarga GKKD dan semua kami yang sudah ikut dalam kegiatan parenting hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, kami mengucap syukur atas semua. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari silakan dibuka dulu videonya semua untuk kita foto bersama ya. Foto bersama dulu. Silakan Mr. Hengki difoto. Bu Friska dibuka dulu foto videonya. Ibu Mama Naswa, Nova, Aksara, Pak Alden, Mom Dominic. Sudah ready, Mister? Difoto dulu. Ada 2 layar. Ya. Kasih senyum yang termanis. Angkat jempolnya. Yeah. Elena, senyumnya mana Elena? Luar biasa. Oke. Sudah, Mister? Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Terima Bu kasih. Ersin. Terima kasih Tuhan Mas Maria. memberkati. Tuhan Sukses memberkati ya kita Bu. semua. Sukses juga untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Ya. Bapak Ibu semua. Terima kasih Miss Vita, Miss Melda. Terima kasih semua Bu Nuril. Terima kasih ya, terima kasih. Ya. Sampai ketemu ya. Terima Ya, kasih. dadah. Dadah, makasih Miss, memberkati. Iya, sama-sama. Ya. Pamit ya, Dadah. Miss.